Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita semua bisa memperoleh syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini jumpa lagi kita. Kali ini tema kita masih sama. Di kamarnya AA, nak. Di kamar AA. Enggak. Coba tanya kakak. Malam ini tema kita masih sama, yaitu orang neraka. Siapakah orang neraka itu? Apakah umat Islam atau justru mereka yang menggaungkan bahwa mereka adalah anak Tuhan? Mereka yang mengatakan kalau mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan diri mereka sebagai bukan lagi hamba, tetapi mereka bangga mengatakan mereka adalah anak Tuhan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi siang kita berharap, tadi sore ada yang ingin berdialog dengan kita, yaitu saudara kita bernama Yoyo. Mudah-mudahan malam ini beliau ada pertanggungjawabkan ajakannya untuk kita berdialog, berdiskusi dengannya, ya teman-teman. Baik, kita mulai dan berharap teman-teman Muslim yang ada di bawah untuk mendukung kegiatan kita ini di tap-tap layarnya, ya, sebisa mungkin tembus sampai angka 2 miliar atau 3 miliar, biar seluruh Indonesia bisa menyimak siapa sih sebenarnya yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka, Islam ke atau Kristen ke. Karena di antara dua agama ini pasti ada salah satunya di surga dan pasti salah satunya ada di neraka. Enggak mungkin kita dengan Kristen akan berada pada dua alam yang sama, itu mustahil. Satu penyembah makhluk, satunya penyembah pencipta makhluk. Satu penyembah Khalik, satu penyembah ciptaan. Satu penyembah pencipta manusia yang lahir tanpa ayah, satunya lagi menyembah anak orang. Jadi tidak mungkin kita akan berada, ya, bersama dengan orang-orang Kristen ini di surga, atau tidak mungkin kita akan bersama dengan orang Kristen ini di neraka bersama. Satu di antara dua agama ini yang akan berada di neraka, entah itu Islam atau itu Kristen. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Maka malam ini kita mengajak saudara kita Kristen untuk membahas ini. Mudah-mudahan mereka bisa memahami tema ini dengan baik. Semangat malam saudara Salesius. Selamat malam Bang Juma. Ya, malam juga Bung. Malam ini temanya ya, siapakah yang... Iya. Ya. Ya Bang Juma, terima kasih diundang ya. Siap. Oke, lanjut Bang Juma. Iya. Malam ini bahasan kita, siapakah orang neraka itu?
Islam atau Kristen, kan gitu. Kalau berdasarkan Al-Quran, kami diinformasikan dari 1400 tahun silam, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu pasti adalah penghuni neraka jahanam. Yesus juga mengatakan bahwa ketika Al-Quran menarasikan innal ladina kafaru min ahlil kitab, Yesus juga mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Di akhir perjalanan manusia nanti, Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahkan Al-Quran mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Al-Quran menjelaskan, mengatakan sesungguhnya kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada aku, kata Allah, adalah bahan bakar api neraka, kamu pasti masuk ke dalamnya. Nah, itulah ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan ketetapan yang saya baca di dalam Bible, bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Bagaimana menurut pandangan saudara Salesio? Silakan. Oke, Bang Juman, makasih. Jadi kita bahas tentang siapakah yang kafir ini ya. Karena Siapa yang orang kafir ke neraka, sudah pasti masuk. Ya, karena orang kafir itu sudah pasti masuk neraka. Itu. Iya. Jadi kalau dalam Kristen, Bang Juma ya, dalam Kristen, orang yang masuk neraka itu orang yang menolak ajaran kebenaran, ya, atau orang yang menolak perintah Allah. Itu karena orang yang masuk neraka itu kan orang yang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Ya, orang yang melanggar perintah Allah. Itu dalam Alkitab, Bang Juma. Jadi tidak disebutkan dalam Alkitab itu bahwa agama ini masuk neraka, tidak. Di dalam Alkitab itu umum, bahasanya umum. Orang yang menolak perintah Allah itu adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa itu memang masuk neraka dia. Jadi apakah orang Kristen yang ataupun siapapun agama itu ya, kalau dia menolak perintah Allah atau melanggar perintah Allah, itu sudah jelas dia berdosa, dan upahnya apa? Masuk neraka dia. Itu dalam Kristen, Bang Juma. Makanya kita, kalau kita buka di Matius 18, Bang Juma ya, coba kita baca di Matius 18 ya, ayat 17. Matius 18 ayat, sebentar Bang Juma ya. Sebentar Bang Juma, ambil kacamata. Silakan Bang, silakan. Ya. Ya Bang Juma, ini kita baca apa tuh datanya Bang Juma ini. Kita baca, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi ya, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah
atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Jadi itu Bang Juma. Jadi intinya orang yang menolak ya, yang menolak kan tadi kan sudah dihadirkan 3 saksi, tapi dia tidak mendengar, ya toh. Di bawah saksi-saksi yang lain juga, dia juga tidak mendengar, ya toh. Nah, orang-orang seperti inilah yang masuk kategori orang berdosa. Orang berdosa dan memang harus menghuni di neraka. Gitu loh. Itu maksudnya Bang Juma. Jadi itu yang kami imani berdasarkan Alkitab Bang Juma. Tuh. Oke. Silakan Baik. Bang. Ada 2 data yang ingin saya sajikan. Yang pertama adalah ketika Yesus dibaptis, ada suara terdengar dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Yesus harus didengarkan. Data kedua, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercayai adalah Yesus, yang harus didengarkan adalah Yesus. Nah, Yesus berkata bahwa celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ada orang Farisi, ahli Torah, orang munafik yang menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Siapapun dia, agamanya memiliki penganut. Penganutnya, kata Yesus, adalah orang neraka. Yesus harus didengarkan, maka itu harus dipercaya. Oleh karena itu, yang kita ingin ketahui di sini, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, menjadikan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya sudah diputuskan menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ini mutlak, tidak bisa tidak ada, harus ada, karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya kasih data sederhana. Di dalam pengakuan Paulus, di dalam Filipi 3, nomor 6, nomor 7, dia mengaku sebagai ahli Taurat. Pertama. Yang kedua, di Filipi 3 juga, di data nomor 5, dia mengaku sebagai orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23, nomor 6 pun dia mengaku sebagai orang Farisi. Lalu sejarahnya terukir di KPR 9 di data 20 dan 21. Di situ dia jelas sekali sebagai orang yang menjelajahi daratan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, terciduk dia sebagai orang munafik yang suka berpura-pura menjadi apapun itu demi untuk mencari pengikut. Lalu di KPR 27 nomor 1 sampai nomor 2, dia menyeberangi lautan. Dan pekerjaan beliau di luar sana adalah mentobatkan orang. Contoh, misalnya ketika kita lihat di KPR 17, di situ ada Damaris dan juga Dionysius yang kemudian ditobatkan oleh dia. Jadi seluruh yang dilakukan oleh Paulus itu berkesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kecaman beliau terhadap ahli Torah, orang Farisi dan orang munafik di dalam Matius 15 nomor 23.
celakanya adalah pengikut Paulus yang menjadi pengikutnya itu disebut Kristen, Pak. Coba kita lihat di KPR 11 nomor 26. Pengikut Paulus mula-mula di Antioquia disebut Kristen. Berarti kesimpulannya adalah orang neraka itu adalah Kristen. Ya, kecuali kalau Anda tidak mau mendengarkan Yesus, saudara tidak mau percaya Yesus, ya silakan Anda keluar dari konteks itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, Bang Juma. Sekarang gini, kita cari Bang Juma, siapakah orang munafik itu? Ya, orang munafik itu seperti siapa? Jadi orang Farisi itu adalah orang munafik. Kenapa dia munafik? Dia pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dosanya dia ada. Pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dia punya dosa. Itulah orang munafik. Ya, orang seperti inilah pemilik neraka. Karena apa? Kata Yesus, barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dosa orang ada, maka dosanya tetap ada. Makanya untuk mengampuni orang yang berdosa, betul-betul orang yang tidak berdosa. Makanya orang munafik itu begitu. Itulah orang Farisi. Mereka berdoa, ya pura-pura berdoa supaya dilihat orang. Padahal bukan berdoa dia. Itu orang Farisi, orang munafik. Jadi berdoa, teriak-teriak, berdoa, tapi dia nggak berdoa, hanya dilihat supaya dilihat oleh orang. Nah, itulah orang munafik. Nah, orang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Ya, dikecam oleh Yesus. Makanya orang Farisi itu kan mereka taat pada hukum Taurat, tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Mereka mengatakan saya taat pada aturan hukum Taurat. Itu di mulutnya saja, tetapi dalam tingkah lakunya itu nol. Itu yang namanya orang munafik. Itu Bang Juma. Jadi orang munafik itu adalah orang yang berkata di mulut tapi di hatinya tidak melakukan. Berkata iya di mulut tetapi tidak melakukan. Begitu, itu orang munafik. Nah, orang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Gitu. Jadi orang-orang seperti ini harus ditempatkan di neraka. Gitu, siapapun dia. Gitu Bang Juma. Itu maksud daripada yang disampaikan Bang Juma. Silakan Bang Juma, lanjut. Oke, baik. Jadi orang Farisi. Dan ya, naifnya Kristen adalah pengikut orang Farisi. Paulus mengatakan dirinya di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Farisi keturunan Benyamin. Paulus mengatakan dirinya di dalam KPR 23 nomor 6 sebagai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6, dia adalah ahli Taurat yang tidak bercacat, dan seterusnya. Dan ketika dia menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia di Turki sana, dia mentobatkan orang, dan setahun bersama dengan dia pengikutnya digelari Kristen. Dan terakhir nanti di penghujung kehidupan manusia, orang-orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Lagi-lagi disebut Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang harusnya saudara Salesius lakukan hari ini adalah berusaha keluar dari agama Kristen. Karena satu-satunya agama di bumi ini yang merupakan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Satu-satunya yaitu Kristen saja. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai
ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya. Jadi tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar Yahudi. Hanya dia, dan sekte itu dikenal dengan sebutan Kristianos yang dianut oleh saudara Salesius. Kalau enggak percaya kepada Yesus, tetaplah hidup dalam Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus dan tidak ingin masuk ke neraka, maka silakan ya angkat diri dari Kaki. agama Kristen. Demikian. Pindah agama ya. Mantap Bang Juma. Iya. Jadi gini Bang Juma. Jadi tentang Paulus ya. Paulus itu memang dia berasal dari kelompok Yahudi. Ya. Kelompok Farisi. Ya. Dia itu kelompok Farisi. Mula-mula dia menentang ajaran Yesus pada mulanya. Semenjak Yesus mengajar di mana-mana, dia yang menolak. Orang-orang Farisi itu menolak, termasuk Paulus. Ya. Lalu kenapa Yesus memilih Paulus menjadi rasul? Karena dia bertobat, Bang Juma. Ya, saya harap Bang Juma nanti seperti Paulus. Ya, saya berharap nanti, saya mendoakan biar Bang Juma ini sama seperti Paulus, Rasul Paulus. Artinya bertobat, mengikuti Yesus. Sejak itulah, makanya dalam ajaran Kristen itu, kenapa Rasul Paulus itu sebagai panutan bagi orang Kristen? Karena dia orang yang bertobat. Ya, orang yang bertobat dan mengikuti Yesus. Itulah makna yang kami imani kepada Paulus. Orang yang mula-mula dia menentang ajaran Yesus atau menentang kebenaran, ya, tapi pada akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat Kristen seluruh dunia, Bang Juma. Karena apa? Pertobatan itu penting. Ya, pertobatan itu penting. Kita tahu memang kita tidak pernah menolak bahwa Rasul Paulus itu bukan orang Farisi, bukan. Dia orang Farisi. Orang yang menentang. Makanya ketika dia menerima atau perjumpaan dia dengan Yesus menuju Damsyik, ya. Kan Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Itu kata Yesus. Dia mengatakan itu kepada Paulus. Tetapi ketika dia bertobat, saat itu juga dia dibaptis dan mengikuti Yesus. Nah, itu Bang Juma. Jadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi umat Kristen terhadap Rasul Paulus, yaitu karena pertobatan yang sejati. Itu loh, pertobatannya dia mengubah dirinya dari yang jahat menjadi yang baik. Itulah pertobatan. Dari pembunuh menjadi penjala manusia. Itu. Makanya sekali lagi Bang Juma, saya berdoa terus ini supaya Bang Juma sama seperti Rasul Paulus. Ya, sama seperti Rasul Paulus, bertobat dan mengikuti Yesus. Sekian Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang munafik. Maka orang ini memang harus munafik, harus berpura-pura.
berpura-pura bertobat, berpura-pura jadi pengikut. Itu real, dan Paulus sendiri mengakui itu di dalam suratnya di 1 Korintus 9. Dia mengatakan bahwasanya aku menjadi semua dalam semua. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi. Demikianlah bagi orang yang taat kepada hukum Taurat, saya juga taat kepada hukum Taurat. Meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku memenangkan banyak orang. Kepada orang lemah, aku berpura-pura menjadi lemah. Kepada orang yang kuat, aku berpura-pura menjadi orang yang kuat. Dengan kata lain, kepada pengikut Yesus, aku berpura-pura menjadi pengikut Yesus. Aku menjadi bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang munafik, kepada pengikut Yesus ngaku pengikut Yesus, kepada orang Roma ngaku Roma, Yunani ngaku Yunani, Yahudi ngaku Yahudi. Itulah orang munafik. Dan hasilnya memenangkan banyak orang. Itulah Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, ya harus percaya bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Saudara, sedikit lagi yang akan menetapkan kondisi bahwasanya saya tidak percaya Yesus. Orang pengikut Paulus itu bukan orang neraka. Itu menentang Yesus nih. Udah mulai sedikit muncul. Dia mengatakan bertobat, bertobat. Padahal senjata Paulus itu yaitu bertobat. Dan Yesus sudah menubuatkan pertobatan Paulus itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus sudah menubuatkan itu, bahwa ada orang bertobat lalu iblis keluar daripadanya. Setelah iblis itu keluar, dia mencari kemudian penghentian, tapi tidak menemukan penghentian. Lalu iblis itu keluar lagi, mencari 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya. Lalu kembali kepada orang yang bertobat tadi, sehingga keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Dan itu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini, kata Yesus. Gak bisa tidak. Anda boleh baca di dalam Matius 23 tadi, nomor 36, bahwa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya orang neraka yang lebih jahat 2 kali lipat dari dia. Kata Yesus di data Matius 23 tersebut, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Berarti orang yang seangkatan Yesus lah yang kemudian memiliki agama di luar Yahudi disebut Kristen. Itu fakta, itu real. Kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat kaki dari Kristen. Kalau Anda percaya, karena pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Saya ulang lagi, pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Adapun pertobatannya, justru itulah cerminan kemunafikannya. Karena Yesus sudah menubuatkan tentang orang yang bertobat ini di dalam Matius 12. Dan Yesus sudah mengatakan dan mengunci bahwasanya angkatan jahat yang orang Farisi akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Sekali lagi kesimpulan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat diri dari Kristen. Karena Kristen menurut Yesus, pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menuhankan, menyembah, mengibadahi yang bernama Yesus. Sedangkan pengikut orang Farisi itu sendiri setiap minggu, bahkan sedalam-dalamnya dia beriman, di dalam kehidupannya Yesus dilantiknya menjadi Tuhan. Orang Farisi tidak menyembah anak Maria. Orang Farisi tidak mengilahkan anak Maria. Orang Farisi tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Tetapi pengikut agamanya di luar Yahudi melakukan segala sesuatunya yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Oke, Bang Zuma.
Gitu, mantap Bang Zuma. Sekarang gini Bang Zuma, kita coba lihat siapakah angkatan jahat itu. Ya, tadi Bang Zuma angkatan jahat ya di Matius 23 ayat 36 tadi ya, angkatan jahat ya. Angkatan jahat itu Bang Zuma adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Ya, itulah angkatan jahat. Karena apa? Mereka menolak kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya Yesus itu. Itulah angkatan jahat itu. Nah, angkatan-angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka jahanam. Ya, itu angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, jadi itu Bang Zuma. Karena Bang Zuma tadi mengangkat angkatan jahat ya. Itu. Jadi angkatan jahat itu adalah orang-orang Yahudi yang munafik, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang munafik, orang-orang Farisi yang munafik, ya, orang-orang Farisi yang tidak mau bertobat, pemimpin-pemimpin agama yang tidak mau bertobat. Itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, itu ajaran Yesus, Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma, silakan. Oke. Jadi saya bersyukur kalau Anda sudah melihat di data 23 itu betapa Paulus itu sudah memenuhi syarat mutlak dan tidak bisa goyang lagi di sana. Karena satu-satunya orang dia Farisi orang yang bertobat Bang Zuma. Bertobat di sana Paulus sudah orang Farisi yang bertobat. Bertobatnya itu adalah kepura-puraan. Bertobatnya dia adalah kepura-puraan. Allah itu maha kuasa Bang Zuma, maha mengetahui. Saya buktikan di Kisah Para Rasul 21. Tidak sembarangan dia memilih rasul, tidak sembarangan. KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus setelah kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi Yahudi yang taat. Oke, Kisah Para Rasul berapa Bang Zuma? 21 nomor 15 sampai 26. Kembali dia bertobat, meninggalkan agama Kristen, lalu menjadi seorang Yahudi yang taat kembali. Menandakan bahwa Pauluslah satu-satunya orang Farisi yang telah mendirikan agama di luar Yahudi. Boleh Anda baca di KPR 24 nomor 5. Bagaimana dia dikecam sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah sekte dari Nasorios. Itu nggak bisa dipungkiri. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan agama. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan sekte di luar Yahudi. Satu-satunya pendiri agama di luar Yahudi setelah dia mengambil Torah dan membagi-bagikannya kepada non-Yahudi, tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Dan itu juga Yakub sudah menubuatkan anaknya yang berasal dari keturunan Benyamin. Di Kejadian 49 nomor 27, Nabi Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin dan mengatakan, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan hasil jarahannya. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin di Filipi 3 nomor 5, mengambil hukum Taurat dan membagi-bagikan kepada non-Yahudi, sehingga mereka non-Yahudi dikatakan kalian tidak lagi tunduk di atas hukum Taurat, melainkan hukum kasih. Mengambil hukum Taurat untuk dijual kepada bangsa lain demi untuk mendapatkan gelar sebagai rasul dan menduduki toko yang menggenapi nubuatan daripada Yesus. Satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus. Satu-satunya agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau percaya Yesus, tinggalkan agama Kristen, sebab Kristen adalah agama neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu mutlak, itu data, itu dalil. Silakan. Mantap Bang Zuma, mantap.
Bang Zuma ini. Tadi kisah apa? Saya mau tahu tadi kisah kisah para Rasul 21 ayat berapa Bang Zuma? 15 sampai 26. Ayat 15 ya, ayat 15 sampai 26. Dan sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. 26-nya, mana 26-nya ini? Bentar. 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi ini adalah panutan Bang Zuma. Justru inilah yang diikuti oleh umat Kristen. Dia adalah panutan, mentahirkan diri. Artinya itu dia tuh menyucikan diri. Ya toh? Ketika dirinya sudah merasa bersih ya dari segala-gala kejahatan, baru dia bisa mengajar orang. Karena tidak mungkin mengajar orang ke hidup yang lebih baik, sementara yang mengajar adalah orang yang tidak baik. Nah, orang Farisi kan seperti itu, menganggap dirinya benar, orang lain salah. Nah, itu yang tidak mau oleh Yesus, yang ditentang oleh Yesus. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Mulai dari dirinya, mentahirkan dirinya dulu, baru dia mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Jadi dimulai dari dirinya. Ketika dirinya sudah benar, baru dia mengajar orang. Itu panutan yang luar biasa Bang Zuma. Ya. Nah, lebih jahatnya lagi, Rasul Paulus sudah menunjukkan seperti itu. Orang Farisi tidak mau menerima. Orang-orang seperti itulah yang akan menerima 2 kali lipat, menempati kerajaan menempati istana neraka tadi. Ya, karena apa? Sudah diberitahu, tapi tidak didengar. Orang seperti itulah akan menempati neraka selama-lamanya. Gitu loh. Jadi intinya gini Bang Zuma, sebelum kita membenarkan orang lain, ya, itu yang diajarkan Rasul Paulus. Sebelum kita membenarkan orang lain, benarilah dirimu sendiri, diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru kita pantas untuk membenarkan orang lain. Itu. Jadi dimulai dari diri. Makanya Rasul Paulus di sini mengatakan mentahirkan dirinya, menyucikan dirinya. Gitu. Jadi sekali lagi Bang Zuma, sebelum kita melihat orang lain itu salah, pastikan diri kita itu adalah benar. Itu maksudnya. Kalau diri kita sudah benar, baru kita bisa menularkan kepada orang lain. Begitu. Saya ambil contoh Bang Zuma. Misalnya saya melarang anak saya, nak tidak boleh merokok. Tetapi di depan anak saya masih mengisap rokok. Itu namanya munafik. Munafik. Jadi sebelum saya mengatakan kepada anakku, nak tidak boleh merokok, berarti saya harus tidak boleh merokok. Begitu. Itu maksud daripada kisah para rasul tadi 21 sampai berapa? 26 tadi. Begitu. Jadi sekali lagi Bang Zuma, sebelum kita menasihati orang lain, ya, nasihatilah diri kita sendiri dulu. Benari dulu diri kita. Gitu loh. Kalau diri kita sudah benar, baru kita berani menasihati orang. Begitu. Itu satu. Yang kedua, jangan melihat orang dulu. Oh, itu salah. Padahal Anda salah.
saya salah misalnya. Saya misalnya Bang Juma, oh Bang Juma salah. Padahal saya 10 kali lipat salah. Itu kan munafik namanya. Gitu. Jadi gitu Bang Juma. Jadi dimulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru ditularkan kepada orang lain. Begitu. Lanjut Bang Juma, silakan. Oke, baik. Sebagai seorang Kristen harusnya Anda membaca dalil itu lengkap. Tapi saya tahu Anda telah membacanya tadi. Cuman Anda mencoba untuk saya harus lolos dari tekanan ini dari mana. Akhirnya Anda mengambil data 26-nya. Padahal kuncinya ada di data 21, 22, 23, 24, 25. Di situ satu perikop dikatakan bahwa nomor 20-nya dijelaskan bahwa mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, dan ada beribu-ribu orang percaya, menjadi taat, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Akan tetapi mereka mendengarkan bahwa engkau wahai Paulus kembali ke Yerusalem setelah engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya, dan jangan lagi mau diatur tentang adat istiadat Taurat. Mereka mendengarkan engkau mengajar orang untuk jangan bersunat, tinggalkan adat istiadat Taurat itu. Bagaimanakah sekarang ini, kata imam-imam? Karena engkau sudah diketahui, engkau kembali ke Yerusalem. Apa yang harus kau lakukan? Solusinya begini Paulus. Paulus berkatakan, apa itu bos? Di tengah-tengah kita ada 4 orang yang sedang bernasar. Bawalah mereka ke 4-empatnya untuk mentahirkan, dan tahirkanlah dirimu juga bersama-sama dengan mereka. Tanggunglah biaya mereka, dan seterusnya. Apakah Paulus melakukan itu? Melakukan. Paulus bertaubat dari mengajarkan orang untuk makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah kepada Kristus. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepadamu, kami akan putuskan untuk menuliskan surat putusan-putusan kepada mereka, agar mereka menjauhkan diri dari ajaranmu, agar mereka kembali kepada hukum Taurat, agar mereka mengembalikan diri mereka untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu babi. Maka data 26-nya, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia. Paulus kemudian mentahirkan diri, bertaubat dari ajaran Kristen. Jangan Anda pelintir. Bertobat dari mengajarkan orang untuk makan babi, bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat, bertobat untuk mengajarkan orang meninggalkan Taurat. Itu fakta, itu real. Jadi Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Artinya benarlah yang Yesus katakan, orang munafik. Di luar sana dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Begitu kembali ke Yerusalem, tunduk lagi kepada Torah. Munafik. Ini yang Anda ikuti. Padahal Yesus mengatakan celaka, Anda mengatakan dia bertobat. Yesus mengatakan celaka, Anda mengatakan dia bertobat. Anda menantang Yesus, Anda melawan Yesus. Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat ini, Anda mengatakan enggak, dia bertobat. Makanya ketika ketemu Yesus nanti, apa kata Yesus kepada saudara? Aku tidak mengenal kau, kau pelaku kejahatan. Bang Suma sudah ajarkan, masih juga kau nantang. Padahal yang disampaikan Bang Suma itu adalah ucapanku, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapanku. Kau mengikuti seorang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yaitu Kristen. Kau ikuti dia sampai kau mati, neraka tempatmu. Itu fakta, itu real. Jangan gengsi.
Jangan oleh karena sudah tua dari kecil menjadi Kristen, masih ada hari-hari ke depan untuk bertaubat, ninggalkan agama ajaran Paulus itu. Masih ada. Nah, terakhir, saya tidak ingin berpanjang lebar dengan saudara. Saya hanya ingin tahu, agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang orang neraka ini, Islam atau Kristen? Silakan. Oke, Bang Juma. Jadi pertama Bang Juma ya, Yesus tidak membawa agama. Dia hanya mewartakan tentang kerajaan surga. Dia hanya mewartakan kebenaran. Ya. Makanya disebut Injil, mewartakan Injil, beri kabar baik. Ya. Yesus tidak pernah membawa agama, Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma bertanya apakah Islam atau Kristen, pertanyaan itu nggak masuk, Bang Juma. Ya, pertanyaan itu nggak masuk. Jadi sekali lagi, dia tidak membawa agama, dia hanya membawa ajaran kebenaran tentang kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Tidak ada tidak, sekali lagi, tidak membawa agama, Bang Juma. Itu satu, ya. Yang kedua, Bang Juma, saya selalu berdoa juga, ya. Saya selalu berdoa supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus. Itu aja doa saya, supaya tidak menempati neraka. Ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dia mati, dia tetap hidup selama-lamanya. Itu kata Yesus. Makanya saya selalu berdoa supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus, Rasul Paulus, ya. Saya nggak tahu 2-3 tahun ke depan pasti Bang Juma akan mengalami hal itu dan menemukan kebenaran itu sesungguh-sungguhnya. Itu karena Yesus, hanya dalam Yesus ada kebenaran dan hidup. Di luar itu tidak ada, Bang Juma. Ya, hanya dalam Yesus ada terang. Di luar itu kegelapan yang dialami. Ya, itu statement saya yang terakhir, Bang Juma, ya. Setelah ini boleh Bang Juma turunkan, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, Yesus adalah terang dunia, Bang Juma. Siapa yang berada dalam kegelapan, dia akan menerangi kalau dia percaya. Kalau Bang Juma percaya sama Yesus, saya yakin akan menemukan cahaya dan petunjuk. Dalam Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Al-Maidah 45-46, ya. Di dalam Injil Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Ya, makanya Allah memerintahkan Bang Juma untuk baca Al-Alaq ayat 1. Bacalah apa yang disuruh baca apa oleh Allah. Disuruh baca Injil, Taurat, dan Zabur. Supaya apa? Bang Juma mendapatkan cahaya dan petunjuk. Dan itu menjadi pondasi iman Bang Juma. Ya, 6 rukun iman. Beriman pada Injil, Taurat, dan Zabur. Itu adalah pondasi iman, Bang Juma. Gantian. Ya. Sekali lagi, Bang Juma, ya. Bacalah Alkitab itu supaya Anda dapat mendapatkan cahaya dan petunjuk dalam hidupmu. Sekian, Bang Juma, silakan. Baik. Justru karena saya membaca, kalau Anda katakan Injil, justru karena saya membaca Injil Matius 23 nomor 15, maka saya dapat petunjuk Kristen adalah penghuni neraka. Sabar. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Bagus. Roma 16 nomor 7, Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. KPR 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Nasorios. Ternyata Yesus tidak membawa Kristen. Faktanya Kristen itu adalah sebuah sekte. Kristen itu adalah sebuah agama.
Itu fakta. Agama itu adalah ikatan aturan yang dipakai manusia supaya mereka tidak kacau dalam kehidupan mereka. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, dah selesai. Lalu siapa yang membawa Kristen? Paulus. Makanya aku bilang tadi sama saudara, ketika Anda mengatakan Yesus harus didengarkan, Yesus harus dipercaya, percayalah sama Yesus. Keluar dari Kristen, karena Kristen bukan dibawa oleh Yesus. Anda sendiri yang mengatakan itu. Anda yang mengucapkan barusan, Yesus tidak membawa agama. Fix, yang membawa Kristen itu adalah Paulus. Ya, jadi ketika saudara ingin mengatakan bahwasanya Anda mendoakan saya supaya saya sama seperti Paulus, tidak mungkin. Saya tidak mungkin masuk ke neraka, nggak mungkin. Jangankan kemudian untuk sekedar menjadi Paulus, untuk menjadi seorang pengikut Kristen pun saya tidak mau. Karena saya tahu bahwa neraka sudah dijanjikan oleh oleh Yesus kepada Kristen. Karena agama yang dianut oleh orang Farisi, yang didirikan oleh orang Farisi ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi oleh orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau orang Kristen bertobat atau Paulus bertobat, betul, Paulus bertobat kembali menjadi Yahudi. Anda sudah membaca dalilnya tadi. Kisah Para Rasul 21:15 sampai nomor 26. Sayangnya Anda picik, Anda licik, Anda membaca hanya 26-nya. Padahal Paulus bertobat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat, untuk melepaskan hukum Taurat, untuk makan babi. Paulus bertobat dari ajaran tersebut. Bukan bertobat menjadi Kristen, tapi bertobat dari meninggalkan agama, bertobat untuk meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi seorang Yahudi. Saya kira begitu, Bung. Pertanyaan saya jelas dan saya rasa Anda tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Saya kira begitu. Terima kasih Saudara Salesius. Terima kasih Bang Juma. Baik, terima kasih ya. Sering baca Alkitab Bang Juma ya, biar dapat cahaya dan petunjuk ya. Iya, saya sudah dapat cahaya. Bahwasanya pengikut Paulus, cahaya dan petunjuk ya. Iya. Oke Bang Juma, terima kasih. Oke, terima Selamat kasih. Malam. Salam. Saya sudah dapatkan petunjuknya. Petunjuknya sudah sangat jelas. Al-Quran tidak salah. Kalau Anda mengatakan itu Injil, Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jelas itu. Jelas. Ada petunjuk, ada cahaya. Memang betul. Yang kita baca adalah ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya mengatakan demikian. Dan Al-Quran mengatakan wa makar wa makarallah. Anda yang membuat makar. Dari ajaran Yesusnya dibuat makar oleh mereka. Dan Al-Quran mengatakan mereka ahli Taurat merubah-rubah firman Tuhan setelah mereka mengetahui. Itu jelas itu. Bahkan dikatakan, mengapa engkau menghalang-halangi orang yang beriman padahal engkau mengetahui? Antum syuhada, kata Al-Quran. Nah, jadi begitu Saudara Salesius. Anda tidak menjawab, bukan? Siapa dan apa agama yang didirikan oleh orang Farisi? Silakan saudara saya Kristiani yang lain ajukan permintaan. Kita bahas tema kita yang menarik ini. Masih ada Kristen di bawah naik, ajukan permintaan. Ketik 1 di sini saya lihat. Ini si Yoyo, mana Yoyo? Yoyo. Ah, ini dari 2 hari lalu saya dibilang mirip Sahrul kan? Dilihat dari pipet. Silakan. Yoyo, di manakah kau Yoyo? Katanya kau ingin diskusi sama aku Yo. Tapi kok kamu nggak datang Yo?
Semangat malam. Selamat malam bro. Iya. Kristen bang. Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bang. Nggak perlu. Kenapa? Tidak perlu, gini aja, santai aja. Gimana, apa yang mau bisa kita didiskusikan sekarang? Diskusi sama yang buka kamera bang. Kalau mau buka kamera, kita diskusi. Kalau enggak, abang dibawa tap layar. Kalau saya buka kamera, abang bisa buka masker. Nggak perlu lawan masker saya. Isi kepala saya Ya, kalau aja. abang buka masker, saya buka kamera. Sudah terlalu banyak syaratmu, ke gereja aja sana. Lap-lap kloset. Silakan saudara-saudara Kristen yang punya nyali, jangan ribut dengan masker saya, ya. Ada hubungannya dengan masker. Kalau agama anda agama benar, jangan ribut dengan masker. Isi kepala saya yang anda hadapi. Halo, semangat malam. Iya, halo bang, selamat malam. Kristen abang. Iya bang, saya Kristen. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Sebentar bang. Baik. Terima kasih. Salam kenal, Bung. Iya bang, salam kenal. Iya, Raja Jong. Iya. Sering baca Bible? Apa bang? Sering baca Bible? Sering baca? Bible? Ini kurang bang. Oh, iya. Makanya Apakah saudara tahu bahwa pengikut orang Farisi itu dijanjikan neraka oleh Yesus? mungkin kalau menurut saya bang, pertanyaan yang kayak mana tadi? Kayak mana itu bang? Apakah saudara tahu kalau Yesus menjanjikan neraka bagi pengikut orang Farisi? Kurasa nggak ada janjinya itu bang. Ada di Matius 23 nomor 15, Matius 7 nomor 22 23, Matius 23 nomor 32 33. Coba dibaca Matius 23 nomor 15. Gimana bang? Dibaca Matius 23 nomor 15. Matius 23 itu bang, sebenarnya jawaban itu kan yang Hilang suaranya, hilang. Suaranya hilang. Suaranya abang ini hilang. Suaranya hilang, bang. Nggak ada suara, bang. Nggak ada suara. Maaf, saya turunkan suara, nggak ada. Lagian juga tidak menguasai materi. Kita cari pendeta atau pastor, biar kita buat keringatnya seperti titik darah. Kayak tadi itu kan siapa? Salesius itu kan sudah meradang, tidak tidur dia tuh, tidak tidur ya, satu bulan tidak tidur. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma, Anda salah orang. Akun Kenapa baru saya lagi ya, masuk Bang? ya?
Saya berdoa tadi jangan saya, nanti orang bosan sama saya. Udah nggak ada Akun ilmu baru. jelek, hidup lagi. Enggak bang, enggak, santai aja kita. Alamak, Bang Eko, lu nakal juga Bang Eko. Lu pikir gue ini Bang Eko? Siapa? Bunda Korlah. Tadi Bang Juma diceramain sama Kasolius. Ceramain supaya kembali ke jalan tol. Saya ngomong jalan tol ya, jalan tol. Jalan tol. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Gimana lah Bang mau disampaikan? Tuh langsung semua penontonnya kenal saya, terlalu sering naik. Itu mah temannya Bang Juma katanya. Kak Kiko lucu, toleransi. Lah terus saya mau apa? Tanpa kalian kami tidak berarti apa-apa loh. You are the Bener. gospel for me and for Bang Juma, my friend. Mantap sekali ya Bang ini. Siapakah orang neraka? Aku baru baca judulnya. Kenapa ngeri kali Bang ini? Aduh ampun dah. Kemarin apa judul kita Bang? 40 hari. Kemarin, aduh, yang nuduh-nuduh saya itu ya, dulu setting-settingan sama Bang Juma. Lah, Iya, ini betul. orang iblis apa-apa ya gitu ya. Dulu aja kita baru kenal ya, saya diturunkan naik lagi penasaran. Ini kok seorang Juma ini keras banget itu ya. Keras itu boleh keras, tapi kan nggak ini orang aduh, ya settingan Juma, settingan apa yang disetting? Lu kira klep motor di setting-setting gitu di ukuran 45 35 berapa? Langsung heboh itu yang penonton dia si Bang Niko. Tadi gua live kok konten gua gak jelas. Konten gua pecel lele campur pecel ayam sampai aduh bener-bener dah. Makan di jalan nanti gimana? Di warung. Saya nggak gitu, saya apa ya, lebih yang galau naik itu saya buat judulnya. Ternyata nggak bilang sama mereka, no dipanggil lo Bang Juma, jangan live sendiri, no temanin lo teman lu no si Bang Juma, lu keceriaan biar menyala. Apa yang menyala? Lu kira lampu teplok apa menyala dalam hati saya? Tapi saya selalu Bajunya berusaha. menyala. Iya, saya selalu berusaha membuat mereka senang, terhibur kan. Namanya hidup itu ya, manusia tidak terlepas dari masalah Bang. Kadang-kadang masalahnya Iya, apa? betul. Rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dompet. Saya bilang kalau masalah dompet jangan lapor saya, lapor aja sama Sang Maha Pencipta kita. Iya. Lapor sama Bang Juma pasti dijawab. Bang Kiko lucu juga orangnya memang. Ya gitulah Bang. Lihat daripada nggak bisa menghibur, setidaknya kita jangan menyakiti orang lah. Siap, benar. Kenapa sih kalau gue ngomong gitu disuruh syahadat ya? saya ngapain aja. Kalau saya buka kamera, buka masker, apalah ini dalam diri saya. Jadi saya nggak mau naik gara-gara dia tuh. Yaudah aku naik lah. Masa sih itu gara-gara masker? Astaga naga. Gara-gara masker. Gara-gara masker ya. Aduh, ampun dah. Rindu juga. Siapakah orang neraka? Kira-kira termasuk gak saya di dalamnya ya Bang? Kalau kita membaca Matius 23 nomor 15, di situ terang sekali di situ Bang disampaikan sama Yesus. Terang di sana. Coba Bang, mataku ini emang nggak mana? Di Apa situ isinya, Bang? Coba. dibilang gini, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Oke. celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu,
setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dasarnya. Orang Farisi menjelajahi daratan, Ya, Paulus itu mengkonsep orang maksudnya. di luar, menjadi orang neraka dan Oke. yang dua kali lebih jahat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ngeri kali itu bang. Yesus yang mengatakan, bukan aku. 2 kali lipat. Ya. Matius berapa tadi bang? 23:15. Matius 23. Iya, nomor 15. Dan itu digenapi di 36. Yesus mengatakan semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ini katanya. Waduh, ngeri kali bang. Aduh, angkatan jahat. Bagaimana bang cuma mendengarkan angkatan jahat ini ya? Selaku manusia yang punya intelektual yang mumpuni seperti ini. Jahat, ngeri kali loh bang itu bang. Kalau saya lihat di Matius 12:38-40 itu, ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat minta tanda, lalu Yesus menyeru dengan menjawab mereka dengan berkata, angkatan jahat ini dan orang-orang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang yang jahat, angkatan jahat, selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu adalah tanda. Jadi anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda untuk orang yang benar beda. Tanda untuk orang yang benar bisa dilihat di Matius 24 nomor 3, nomor 27, 28, 29, 30, 31. Apa tanda untuk orang benar? Anak manusia akan tampil di tengah langit. Tanda untuk angkatan jahat, anak manusia akan tampil di tengah kuburan. Jadi 2 tanda yang sangat-sangat berbeda. Nah, saudara saya Kristen berada pada tanda anak manusia keluar dari kubur. Nah, itu dia. Dan 2 kali lebih jahat. Dan 2 kali lebih karena, jahat. Iya, karena orang Farisi, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah merusak kemuliaan Tuhan Elohim dengan mereka menggantikan sembahan baru. Tapi kalau orang-orang Kristen, maaf, kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena mereka masih membawa-bawa Torah, mereka masih membawa-bawa Tuhannya Yahudi, tetapi juga menyembah utusan Tuhan, yaitu Yesus. Itulah yang dimaksud menurut pandangan saya terhadap Bible. Itu yang saya maksud, itu yang dimaksud. Karena Hindu dia enggak membawa ajaran Torah, Buddha juga enggak. Nah, sedangkan kami Islam, kami membawa ajaran Torah, tapi kami menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Kami enggak keluar dari sana. Kristen ini aja yang mengakui Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, tetapi juga mengakui anak Maria sebagai Tuhan. Nah, itu dia. Menduakan Tuhan, syirik, musyrik. Atau dalam pandangan orang Yahudi disebut orang-orang pesina atau pesundal. Pesundal dalam tradisi Yahudi, kalau dikatakan mereka pesina, mereka pesundal, itu adalah orang yang melacurkan imannya kepada selain daripada Elohim. Engkau telah bersundal di usia mudamu, bukan berarti dia bersundal betul. Engkau bersundal di Mesir, engkau bersundal di tanah Kanaan, itu bukan berarti dia benar-benar bersundal, tetapi dia menduakan Tuhan. Sementara Yesusnya datang minta supaya hidup kekal itu adalah manusia mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan, sebagai rasulmu. Kunci hidup kekal menurut Yesus. Itu sih bang yang saya tahu. Saya kan belajar Bible. Abang belajar sendiri atau ada guru atau bagaimana? Pernah sekolah? Bagi saya tuntunan dari pencipta langit dan bumi itu lebih bagus daripada guru. Karena guru bisa jadi sesuai dengan misinya. Oke. Tapi Kan bagaimana?
kita bersumber dari hal yang satu. Saya juga belajar tidak punya guru, belajar baca apa yang nggak saya tahu, saya tanya sesuatu, saya tanya orang tua, tapi saya nggak punya guru. Ya guru saya minta hikmat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Iya sama. Dan landasan saya tuh dalam belajar Bible itu saya pakai Amsal 3 nomor 5. Jangan terpaut terhadap pikiranmu sendiri, tetapi terpautlah kepada pikiran Tuhan. Nah, yang dimaksud pikiran Tuhan adalah firman Tuhan. Apa yang tertuai di Bible, kalau itu orang saudara kita Kristen, orang Yahudi pun mengatakan itu firman Tuhan, ya letakkan perkara itu pada buku itu, jangan pada otak kita, tapi pada buku itu sendiri. Apa yang diterangkan buku itu? Apa yang dimaksud tuh? Apa yang dimaksud Bang Niko wasadu? What is my? Bersaksi. Barusan sudah bersama Pak Ustadz Usup. Jangan kasih tahu rahasia, nggak enak, Mbak. Tapi di sana dia beri aplaus. Semoga hadir terus katanya. Karena memberikan sesuatu seperti kebun raya Bogor hijau, tetap sejuk. Naik terus katanya. Itu semua Allah. Begitu Bang Juma. Kenapa Bang Juma ya selalu menyalahkan Paulus, selalu menyalahkan ajarannya? Kenapa ya harus itu yang ditanya terus sampai tuntas, tas dan sampai selesai? Kenapa sampai hari ini Bang Juma belum menemukan titik optimalnya sampai harus mengetahui tentang apa sih sebenarnya rahasia yang ada di dalamnya? Astagfirullah, sebenarnya perdebatkan, kita bahas terus, kita pecahkan apa muatan di dalam, apa yang sebenarnya ada di dalamnya untuk manusia sekarang. Katakanlah yang mengimani ya, izin Bang. Abang selalu tidak menyukai ajaran Paulus. Sebab sebenarnya Paulus itu mendapatkan, kalau dibilang dalam saudaraku muslim itu dia hidayah, petunjuk. Itu bukan, itu sebenarnya orang yang sangat brutal dalam hal pengajaran ajaran Yesus itu, ajaran Kristus yang pada masa itu. Kadang-kadang kan orang nggak paham. Kau Tuhanmu Paulus. kena ketombe teman kita. Mana saudara Yoyo? Silakan naik saudara Yoyo. Saudara Kiko kalau masih mendengarkan di bawah, satu aja dulu sebelum saya masuk ke dalam poin-poin. Kenapa? Saya tidak benci Paulus. Saya tidak benci, saya hanya ingin menegakkan ajaran Yesus saja. Yesus mengaku dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran. Yesusnya yang mengatakan itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tetapi Paulus justru mengajarkan Yesus itu adalah kutuk, bukan kebenaran. Jadi dia katakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Paulus mengajarkan Yesus adalah jalan kutuk, sedangkan Yesus mengajarkan dirinya adalah jalan kebenaran. Itu adalah dua hal yang bertentangan. Yesusnya mengaku jalan kebenaran, Paulusnya mengajarkan Yesus adalah jalan kutuk. Itu yang membuat saya kemudian harus meluruskan ajaran Yesus dari Paulus ini. Begitu saudara Kiko kalau masih mendengarkan di bawah. Nah ini yang kita tunggu-tunggu saudara. Yo. Buka kamera Bung. Silakan. Oke. Anda rajin baca Bible? Kita diskusi santai Bang Juma ya. Santai banget, santai. Saya santun, ya kan? Siap. Ya. Tapi Anda, saya tanya dulu, Anda sering baca Bible? Saya ini nggak pakai apa ya? Nggak pakai ayat. Saya pakai logika aja malam ini. Waduh, nggak bisa Bang. Kalau pakai logika nggak masuk. Karena Bible tidak masuk logika. Salah Anda. Lah ya, kalau saya
kalau saya nanti ya kan pakai ayat ya kan, nanti Anda nggak bisa terima, masalahnya gitu. Enggak, saya terima kalau ada ayatnya. Saya terima. Daripada Anda berlogika tapi kitab Anda sendiri tidak logika. Loh, Kan enggak, Anda Bang. menggunakan Gini loh Bang, kalau Anda nanti menjawab pakai doktrin, ya kan, saya nggak pakai doktrin. belum tentu saya pakai terima gitu loh Bang. saya pakai Bible dan Al-Qur'an, abangku. Sebaliknya nanti saya, kalau saya menjawab pakai doktrin, belum tentu Anda nanti bisa terima gitu loh. Kalau Anda pakai akal-akalan Anda, itu Loh, jatuhnya enggak. nanti ke angan-angan gitu. Ya enggak, pakai logika Halusin. aja. Nggak bisa. Anda seorang Kristen pakai logika bagaimana? Sementara kitab Anda tidak logika. Kok bisa Bang? Loh, Nggak Bible logika itu gimana? tidak Bible itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan cerita yang tidak masuk akal. Nah, makanya Di saya mana bilang, logika Anda itu di mana ngomong seperti itu? loh, faktanya Bible memang nggak masuk akal, nggak boleh menggunakan akal Faktanya ketika gimana? membahas Bible. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, Loh, Yesus itu utusan Bang. tapi dia Tuhan juga kan? Yesus utusan. Tapi Tuhan juga kan? Yesus objek dari Tuhan. Nah, itu dia. Itu yang saya katakan. Bagaimana bisa Anda menggunakan logika sementara kitab Anda tidak logika? Kan saya sudah fair. Saya sudah katakan Yesus utusan. Yesus objek dari Tuhan. Nah, objek Tuhan, tapi dia utusan, tapi dia manusia. Bagaimana ceritanya Tuhan manusia? Loh, lah iya Bang, Yesus kan Coba Anda logikakan kepada saya. Enggak, jangan. Maria manusia melahirkan pencipta gitu, gimana ceritanya? Loh, saya katakan Yesus utusan, Yesus manusia. Objek Tuhan, dia Objek adalah Tuhan. objek Tuhan. Objek Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan objek Tuhan, artinya tubuhnya Tuhan kan? Loh, objek Tuhan. Anda coba googling. Arti objek itu apa? Ya, samar. Kalau Anda mengatakan Loh, dia enggak. objek Tuhan dalam arti, Anda- berarti seluruh, Anda Enggak. harus mengakui bahwa seluruh alam semesta ini sebagai objek Tuhan. Enggak, Betul? daripada Tunggu. kita Kalau debat Anda, dulu. Coba Anda saya ingin mengetahui objek yang Anda maksud di sini, apakah dia Tuhan atau dia adalah makhluk Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menerangkan keinginan Tuhan terhadap kaum Bani Israel. Bang, objek Tuhan objek itu apa sih Bang? Coba Anda googling. Tunggu, saya paham, saya ngerti. Anda membantah narasi Anda sendiri. Ngapain saya bantah? Saya sudah fair. Lah, kalau Saya Anda mengatakan Yesus sudah fair, objek Bang. Tuhan, dengar. Kalau Anda mengatakan Yesus objek Tuhan dan maknanya di situ bukan sebagai Tuhan, maka bisa enggak Anda menerima bahwa alam semesta ini juga adalah objek Tuhan? Pasti. Nah, ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Pasti. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus utusan, Yesus manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus utusan, Bang. Nah, itu cuma pasti tidak masuk akal. Saya bertanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya sudah fair loh. Sudah saya Loh, katakan. saya justru ingin menggali logika sehat Anda itu. Yesus itu Tuhan Apanya? atau Coba Anda googling. Ya udah, Anda turun. Loh, Anda nggak ngapain layak diturunkan? diskusi dengan Ngapain baik. diturunkan? Anda nggak menggunakan Ngapain dalil. diturunkan? Saya berbicara kepada Kristen, bukan manusia akal-akalan. Bang, saya ini penggemar Anda loh, Bang. Nggak urus. Loh, enggak. Nggak urus. Dulu saya ini sempat Tidak urus. Saya mau berdiskusi dengan orang iman yang saya paham ini sempat Bible. ragu. Karena Saya Anda mau melihat Anda gitu loh, Bang. berdiskusi dengan Anda harus yang tanggung paham jawab. Bible. Jangan saya dikeluarkan gitu loh. Anda harus tanggung jawab. Saya mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible. Loh, saya pakai logika. Bukan Anda orang pakai yang lebih doktrin. tinggi dari Bible. Logika di atas Bible. Bible masih rendah daripada logika. Paham ya? Iya. Bang, gimana sih? Barusan Anda mengatakan Yesus itu objek Tuhan, alam semesta objek Tuhan. Anda sedang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena alam semesta bukan Tuhan. Saya kan sudah fair, saya sudah katakan Yesus utusan terlahir di Nah, dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Loh, masa diulangi lagi? Orang licik picik. Tinggal Anda jawab, berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Yesus kan turun ke dunia kan sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Loh, sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan.
sebagai manusia, Bang. Berarti bukan Tuhan. Iya, sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan kan? IQ Anda belum bisa menipu Ya, saya. Anda belum ingin bisa. mengatakan Tuhan yang turun mengganti identitas sebagai utusan Tuhan. Tuhan yang bukan manusia merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, betul? Yesus objek Tuhan, Bang. Saya tahu. Kita kan sudah sampai di sana. Lah iya. Sekarang Terus apalagi? sekarang logika Saya Anda. ini harus menjawab apa supaya Anda puas gitu loh. Oke, jawab ini. Manusia itu apakah Tuhan? Ayo. Saya tadi sudah katakan Yesus turun ke dunia Saya sebagai tidak manusia, bahas kan? Yesus. Saya tidak bahas Yesus sekarang ini. Sebagai- Saya bahas manusia. Sebagai Saya Tuhan bahas apa sebagai manusia? Manusia itu apakah Tuhan? Yesus turun ke dunia Saya sebagai tidak manusia apa bahas. Tuhan? Saya tidak bahas Loh, yang Anda, Yesus. yang Anda Saya maksudkan bertanya. itu. Saya bertanya, apakah manusia itu adalah Tuhan? Jawab. Yang Anda maksudkan itu, Bang. Jangan Apakah keburu-buru manusia keluarkan itu saya. Tuhan? Apakah manusia Tuhan? Loh, kok manusia Tuhan? Saya sudah Ya, fair, jawab. loh. Saya sudah Tinggal final. Anda jawab. Tinggal Anda jawab. Apakah Saya manusia sudah itu katakan. Tuhan? Gimana sih, Bang? Apakah manusia itu Tuhan? Loh, kok manusia Tuhan? Yesus Jawabannya apa? turun ke dunia sebagai Saya Tuhan. tidak tanya Yesus, Bang. Saya tanya, apakah manusia itu Tuhan? Jawabannya, Loh, Yesus Tuhan. turun ke dunia bukan sebagai Hei. Tuhan, Bang. Anda katanya ingin berlogika. Saya tanya, bukan Yesus yang kumaksud, manusia yang kumaksud manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia. Jawabannya? Manusia. Tuhan atau bukan? Manusia. Tuhan atau bukan? Aduh, Ah. ngapain Anda Tuhan- ketawa? Saya ini capek. Manusia itu, Menjawab Anda manusia ini. itu, Bung, manusia itu Tuhan atau bukan? Saya ini capek, Bang. Anda muter-muter, Bang. Anda yang muter. Ngapain? Saya bertanya, sudah fair. apakah manusia itu Tuhan atau bukan? Saya Tinggal sudah jawab. fair, Bang. Fair terus. Apakah manusia itu Tuhan atau bukan? Jawab. Manusia, Apakah Tuhan atau bukan manusia bukan itu? Tuhan. Yesus turun ke Baik. manusia Baik, Yesus turun ke baik. dunia sebagai Tuhan. Oke. Apa sebagai manusia bukan Tuhan? Kita sudah mendengarkan bahwa manusia itu bukan Tuhan. Berarti Yesus turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Betul? Betul. Nah, bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya ulang lagi. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Anda ini loh kok dialog apa diskusi Katanya macam ahli seperti ini. logika. Katanya ahli logika. Bisakah Tuhan menjadi bukan Tuhan? Apa jawabannya? Bisa atau tidak bisa? Enggak, Anda ini ngajarin saya sekolah minggu lagi, Bang. Bisakah Ya Tuhan. Tuhan Masa turun macam ke diskusi bumi Bang Zuma ini menjadi seperti bukan ini? Tuhan? Ah, udah logikamu cacat. Anda ternyata kelas coro ikan teri pakai helm nantang saya main pedang. Logika Anda logika ini di apa tuh tempat lapak tuak. Jangan dengan saya. Saya kalau berbicara mengenai logika intelektual Anda belum sampai karena saya belajar ilmu kalam, Anda tidak belajar ilmu kalam. Jauh. Loncatan berpikir Anda cocoknya di lapak tuak setelah Anda sedot 3 cergen baru logika Anda bisa main, tapi tidak masuk logika. Logika yang tidak berlogika. Oke, silakan saudara non-muslim yang lain ajukan permintaan, kita diskusi. Ya betul, dia bukan mau berlogika karena saya uji logikanya ternyata logila. Bukan logika tapi logila. Hadapi saya dengan ilmu, Bang, jangan dengan logika yang tidak masuk logika alias logila. Sederhana kok sehat itu.
Kalau ingin melumpuhkan argumentasi saya, Anda harus punya IQ yang lebih tinggi, kuasa itu, loncatan berpikir dan penguasaan data. Kalau hanya modal kacamata hitam, belum. Belajar sama Gumasa, baru hadir ke sini. Semangat malam. Orang lagi diimpus kok ke sini. Oh, bantuan oksigen Bapak itu. Dia minta permintaan. Teman-teman Muslim mohon untuk nahan diri agar tidak multi dulu. Kupikir yoyo itu yang mana? Ternyata orang yang sudah goyah imannya setelah mendengarkan Bang Suma. Habis itu mau datang ke sini menghadapi saya dengan logika. Dia sendiri enggak berlogika, gimana cerita? Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang, kepencet tadi kepencet. Maaf. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Di bawah aja. Siap, abangku. Oke Bang Zuma, sehat selalu. Terima kasih. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang. Terima kasih. Kita sambut saudara kita yang lain yang dari non muslim. Semangat malam saudara Bubuk Anto. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Posting ulang teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Bangku. Iya, dari Kristen. Apa Bang? Dari Kristen. Kagak Bang. Dari Hindu. Islam Bang. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih, salam kenal ya. Muslim Bangku. Iya. Terima kasih. Kalau Abang dari mana? Saya dari timur. Kalau oh, Ada Bang lagi yang mau Juma. ditanyakan? Halo juga Bang. Bang, gelap-gelapan boleh bang? Boleh. Buka baju nih bang. Siap. Oke bang, thank you bang. Cuman ada cahaya juga dikit ini. Belum open cam ya? Belum Bang. lagi kegiatan apa ini Bangku? Ini seminar. Oke ya bang. Iya. Seminar P4. Kalau kita lagi di kapal ini Bang. Ngapain di kapal? Kerja Bang. Di luar negeri? Kagak, masih di Indonesia Bang. Oh, pelayaran memang. Bukan kapal pelayaran Bang, kapal nangkap ikan cumi. Ikan. Wih, mantap kali. Di perairan mana? Di Aceh Bang. Aceh. Memang orang Aceh abang ini? Iya Bang, asli Aceh. Oh iya. Hati-hati aja Bang. Tadi aku dengar berita di perairan Aceh itu banyak kuda yang lagi ini. Kuda liar di laut. Oh iya, cuman kita apanya Bang sering ke
ke apa batasan si Semelu, tahu Abang Semelu? Oh, iya. Oke. Abang istirahat aja di sandu sementara ya Bang ya. Jangan goyang, jangan kemana-mana, atur napas dengan baik. Oke Bang. Jangan lupa bikin kopi ya Bangku ya. Kita sering ngambil Ikan hidup. di batas perairan. Oke. Salah komal teman kita ini. Oke Bang. Siapakah orang neraka? Maksudnya penghuni neraka ya itu Bang Juma ya? Iya, betul. Kalau saya jawabnya, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, 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 dia yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku lah yang di sorga. Saya jawabnya itu Bang Juma. Bukan orang yang Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa Bang Juma. Salah satunya Oke. kasih. Baik, Abang. Biar. Iya. Oke. Saya boleh kasih data ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu dijelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang zalim itu tempatnya di neraka jahanam. Termasuk ahli kitab yang melakukan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pencipta langit dan bumi. Saya menemukan data di dalam Matius 23 nomor 15. Yesus mengatakan begini Bang. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Harus tergenapi ini, harus. Karena Yesus harus didengar, Yesus harus dipercaya. Nah, ada orang Farisi yang menjelajahi daratan, yang mentobatkan orang di luar daripada orang Yahudi menjadi pengikutnya. Dan Yesus katakan orang yang ditobatkan ini menjadi orang neraka. Menurut saudara Henok, siapa orang Farisi yang memiliki pengikut di luar Yahudi yang ditetapkan oleh Yesus sebagai orang neraka? Silakan. Oke Bang Juma. Tadi Bang Juma baca ayat 15-nya kan. Ini kebetulan saya ada 2 HP sekarang Bang Juma. Tapi Siap. lebih lengkapnya tuh Bang Juma, itu di ayat 14 Bang Juma. Tadi Bang Juma kan baca ayat 15. Kalau ayat 14 ya, saya izin bacakan Bang Juma. Silakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Nah, ada sebabnya Bang Juma. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Bukan ahli Taurat itu masuk neraka gitu Bang Juma. Bukan ahli Farisi. Ya, ini ada sebabnya. Sebab kamu telah menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi biar lebih full dia apa maknanya Bang Juma. Bukan ahli-ahli Taurat masuk neraka gitu Bang Juma. Itu kan ayat 15, tapi ada 14-nya ada lebih lengkapnya Bang Juma. Ya baik. Tapi di manuskrip tertua itu data 14 itu kosong Bang, nggak ada tulisannya, belakangan baru ada isinya. Oh, makanya di situ dalam kurung kan. Berarti saya baca ayat 13-nya lah kalau begitu. Oke, silakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena, ini ada karenanya Bang Juma. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini agak susah menjelaskan, ayat 14-nya lebih enak dia. Iya, ada sebabnya Bang Juma. Iya, karena yang 14 itu kan buatan Indonesia. Oh, di Inggris ini nggak ada ya Bang Juma? Kalau kita terjemahan bahasa Inggris nggak ada ya 14-nya? Ya, coba aja dicari.
kalau entah terjemahan bahasa Jawa gitu Bang Juma. Karena kan yang dirubah Bang Juma hanya Alkitab bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Batak, Bibelnya kayaknya nggak dirubah-rubah. Atau bahasa Filipin, bahasa Myanmar, dia nggak dirubah Alkitabnya. Ya, saya tanya dulu Bang, di data yang Anda lihat itu dalam kurung nggak? Ayat 14 ya? Iya. Iya, memang betul. Saya selalu percaya sama Bang Juma. Saya selalu percaya sama Bang Juma. Memang betul ada dalam kurung, maka tadi saya lompat ke ayat 13. Oke. Nah, sekarang apapun itu sebab yang pada intinya orang Farisi ini menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tentu ada yang lain. Tentu ada yang lain. Nah, kalau Anda membawa data nomor 13-nya, di mana di sana karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Ini sudah terbukti nih. Karena kerajaan surga itu jelas adalah menjalankan hukum Tuhan, menjalankan Torah, menerima Yesus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi itu ditutupnya. Bahkan hukum Taurat itu dianggapnya sampah. Jadi orang yang tadinya mau menjalankan hukum Taurat, orang-orang non-Yahudi di luar sana yang harusnya taat kepada hukum Musa, itu berhenti melakukan hukum Musa. Bahkan sekedar untuk bersunat pun mereka nggak lagi. Oleh karena oknum ini. Sedangkan hukum sunat itu wajib. Barang siapa yang tidak bersunat, bunuh. Itu perintahnya, Kejadian 17:14. Tapi dia mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Berarti dia menutup pintu surga. Nah sekarang kalaupun bukan Paulus, lalu orang munafik, ahli Taurat, dan juga orang Farisi yang menjelajahi daratan itu siapa? Dan apa nama sekte yang dibuatnya di luar Yahudi? Dan Yesus mengatakan, kau jadikan pengikutmu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan makhluk. Sedangkan Kristen yang menjadi pengikut daripada orang Farisi menjadikan makhluk setara dengan Tuhannya Yahudi. Bahkan Tuhannya Yahudi itu sendiri yang turun menjadi manusia. Silakan Bang. Kalau andai orang Yahudi Bang Juma mengakui Yesus itu adalah Mesias, saya rasa mereka pun akan seperti Kristen juga Bang Juma. Mengetahui arti, kan banyak itu Bang Juma, Yesus dicobai dengan hukum Taurat. Dijawab Yesus, bukan meniadakan misalnya hukum Taurat, sunat dulu tadi ya. Sunat tadi itu kan Bang Juma, sunat itu kan untuk keturunan bangsa Israel Bang Juma. Jadi Yesus menjawab, misalnya sunat itu kan keturunan Abraham, menanda bahwasanya biar kita ingat terus bahwasanya Tuhan itu tiada yang mustahil, yang tadinya tidak punya anak bisa mempunyai anak, bahkan ribuan seperti bintang di langit keturunannya kan. Itulah ditandai sunat supaya kita mengingat kebesarannya Tuhan itu. Tapi kan kalau dalam sunat kan mungkin dalam Injil itu diperbarui, sunatlah hatimu. Begitu Juma. Kalau sunat hati itu, Anda paham gak di dalam kitab Ulangan? Sunat hati itu menghilangkan kesombongan supaya bisa tunduk kepada Torah. Itu sunat hati. Sunat hati itu ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, jangan kau lawan. Turuti, jangan makan babi. Kapan kau makan babi sementara Tuhanmu melarangmu makan babi? Berarti kau tidak sunat hatimu. Maksudnya kau tetap aja angkuh. Kau tetap saja menganggap dirimu jauh lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga kau bikin aturan baru. Itu yang dimaksud. Makanya ajaran kasih, ketika dikatakan kasihilah Tuhanmu, kasihi Tuhan itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah mentaati dengan setia, terpaut kepada perintah Tuhan, mulai dari perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang disebut kasih. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini adalah pengikut orang Farisi menjadi orang neraka. Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi adalah Kristen. Dan Yesus mengatakan pengikut agama Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat.
Tidak, sekarang Bang coba Juma. Oke, silakan Anda bantah, silakan. Seperti yang tadi itu Bang Juna, dilengkapin dengan sebab, ada kata sebabnya Bang Juma. Misalnya Iya, dia menghal- bukan semua ahli Taurat, sebab. Atau di ayat satunya Bang Juma. Di ayat satunya, Jangan kau mengikuti murid-muridnya di situ. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. betul. Nomor duanya apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah jangan. kamu turuti jangan. perbuatan-perbuatan mereka. Karena, ada karenanya Bang Juma. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ada karenanya itu Bang Juma. Iya. Bukan semua ahli Taurat itu 2 kali lipat dari neraka hukumannya gitu. Oke. Dan Paulus mengajarkan untuk menjalankan Taurat atau meninggalkan Taurat. saya kira kalau Paulus itu mirip-mirip Yesus juga Bang Juma, menyempurnakan. Contohnya, kalau menurut saya ya, tapi di Alkitab sih tidak ada. Paulus ini kan orang Yahudi. Saya rasa anaknya itu pun disunat dia. Dia nggak punya anak ya. sorry. Andai, ini berandai-andai lah kita. Andai anak dia punya anak pasti disunatnya juga. Itu sunat itu tidak ada larangan disunat. Paulus melarang. Di mana Paulus melarang sunat Bang Juma? Coba. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Bentar ya. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus? Ya, maksudnya di sini apa ini Bang Juma? Dia mengatakan kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Iya, tapi maksudnya ini hukum Taurat itu Bang Juma. Maksudnya kita jangan salah tafsir dengan hukum Taurat Bang Juma. Nah, itu dia. Yesusnya kan Dia sering itu dicobai Bang Juma dengan hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat kan sering mencobai dia. Macam seperti dia menyembuhkan orang pada saat hari Sabat, tidak mencuci tangan di saat sebelum makan, itu kan dijawab Yesus dengan sempurna semua Bang Juma, bukan meniadakan. Jadi bahwasanya anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Andailah orang Yahudi mengakui Yesus itu sebagai Mesias, pasti mereka akan seperti agama Kristen yang saat ini Bang Juma. Masalahnya Enggak, mereka Bang. masih menanti. Bukan, masalahnya Kristen hari ini bukan ajaran Yesus, itu masalahnya. Kenapa Bang Juma bilang begitu? Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Kan cerminan Kristen, ibadah Kristen itu Minggu. Itu cerminan Kristennya. Yang kedua, makan babi, menyembah Yesus, Natalan, meninggalkan Taurat. Di mana Yesus mengajarkan poin-poin ini? Oke. Itu kan ibarat ada aturan baru, aturan lama Bang Juma. Misalnya saya kasih contoh gini, bukan berarti aturan lama itu tidak baik, tetapi aturan baru lebih baik. Tidak ada yang buruk. Misalnya contoh Bang Juma, dulu kan kalau kita ingat undang-undang lalu lintas dulu kan helm 1 boleh. Misalnya kita berboncengan. Sekarang kan sudah ditiadakan helm 1 itu. Dua-duanya harus memakai helm. Dulu spion misalnya kan, spion 1 bisa, sekarang harus 2-2. Dulu helm bisa hanya 1 orang memakai helm, yang satu lagi tidak memakai helm, boleh. Tapi sekarang kan diperbarui, dua-duanya harus memakai helm. Peraturan itu sama-sama bagus Bang Juma. Jadi yang Yesus mengajarkan itu bukan yang dulu bagus, cuman dia buat yang lebih bagus lagi, aturan seperti itu Bang Juma. Nah, aturan yang lebih bagus lagi dibuat oleh Yesus bukan Kristen. Kristen itu ajaran Farisi, Paulus. Yesus mengatakan, betul. Nah, itu dia. Sedangkan orang Farisi pengikutnya orang neraka. Bagaimana Anda bisa membela ajaran Anda sementara ajaran Anda adalah ajaran orang Farisi?
Ajaran Yesus itu Matius 5 Anda baca, itu ajaran Yesus itu. Matius 5 yang tunggu ayat berapa? Nah, coba anda baca nomor 20 sampai nomor 48. Jangan sampai sebanyak itu. Kan di situ dikatakan oleh Yesus di endingnya, jika engkau ingin sempurna, kamu harus sempurna sebab Bapakmu di surga juga sempurna, wajib sempurna. Itu. Jadi ajaran Yesus bukanlah ajaran orang Farisi. Ajaran Kristen inilah ajaran orang Farisi. 13 kitab orang Farisi yang Anda jadikan sebagai panduan beragama lah yang menghantarkan saudara menjadi orang Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah orang neraka. Dengan kata lain, Kristen adalah orang neraka. Kenapa Kristen orang neraka, Bang Juma? Karena Kristen adalah ajaran Farisi. Ajaran Farisi, saya Farisi dengan ahli Taurat ini, maaf Bang Juma, bedanya apa ya? Saya kurang begitu paham pula Farisi ini. Ahli Taurat saya paham. Kalau orang Farisi itu, dia adalah penafsir Taurat, penafsir kitab Tanakh. Orang yang paling mumpuni, orang yang paling memiliki posisi memahami isi kitab Tanakh. Itu orang Farisi itu. Berarti dia disebut juga ahli Taurat. Bisa saya samakan dengan ahli Taurat lah ya? Iya, Ahli sama. Farisi, oke, ahli Taurat. Yes. Kenapa Bang Juma? Nah, Paulus ini adalah orang Farisi. Betul, betul sekali. Menjelajahi daratan. Betul, memberitakan Injil setelah dia bertobat. Menyeberangi lautan. Betul. Dan munafik. Munafiknya ini, Munafiknya ini karena dia menjadi apapun, termasuk pura-pura menjadi pengikut Yesus. Pura-pura menjadi pengikut Yesus. Dia memang pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, tidak mungkin dia mendirikan sekte Nasorios. Nasorios, apa itu Bang Juma? Kristen. Oh, pengikut Kristen. Nasorios yang nantinya akan menjadi Kristen. Baca Roma 16 nomor 7. Dia ngaku sendiri. Tunggu Bang Juma. Roma 16 ya. Iya. Ayat yang ke-7. Coba. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Tuh, Yesus bukan orang Kristen. Jadi jelas bahwasanya ketika Yesus mengecam orang Farisi agar waspada kepada orang Farisi, agar waspada kepada orang keturunan Benyamin yang adalah serigala ini, Paulus itu menggenapi seluruhnya. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau saya baca dari ayat ini kan Bang Juma, di antara para rasul yang paling terakhir dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku, berarti yang mengajarkan Kristen ini bukan hanya Paulus. Dia di sini yang menjadi Kristen sebelum aku. Ya memang betul. Tetapi yang harus saudara pahami adalah ketika Paulus berada di Antioquia, di dasar KPR 1126, setahun lamanya dia di sana dan murid-muridnya disebut Kristen. Oke, itu sadar saya baca juga. Nah, berarti orang Farisi yang mentobatkan orang di luar dia untuk menjadi pengikutnya ya Paulus, Bang. Dan agama yang dimaksud di situ adalah Kristen. Salahnya Paulus ini apa ya Bang Juma? Salahnya Paulus ini karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa itu contohnya? Contohnya, tidak ada Tuhan, jangan ada ilah lain selain daripada aku. Paulus membuat ilah baru bernama Yesus. Hukum Taurat.
Kok nggak ada salah, Bang? Emang Yesus Kan- itu Hmm. emang Yesus itu Tuhan? Iya dong Bang Juma. Nah, itu. Kecuali dia Itulah kesalahan Paulus yang mendasar sekali. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi disetarakan dengan makhluk bernama Yesus itu. kan Itu. sudah dinubuatkan semua. Dia kan ada dasarnya semua Bang Juma. Bukan dia macam kami coba, lah, coba. orang Kristen. Coba langsung ke nubuatan. Silakan, Bang. Saya ingin dengar apa nubuatannya kok Tuhannya orang jadi manusia. Silakan. Tuhannya Tuhannya orang Yahudi. jadi- Tuhannya Yahudi kok bisa-bisanya jadi Yesus itu nubuatannya di mana? pada mulanya adalah firman. Firman Nah, itu adalah bukan Allah. nubuat. Firman itu Itu- menjadi manusia. Itu bukan nubuat. Oh, itu yang mau nubuat. Oh. Filsafat Hemneplatonios. Oh, oke, Itu bukan oke. nubuat. Oke. Dan itu adalah kesalahpahaman orang-orang Kristen yang terlanjur menjadi Kristen memaknai dalil itu. Sebenarnya Anda salah kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi yang turun jadi manusia. Anda harusnya mengambil data Paulus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Apa itu garis besarnya? Isinya. Nah, garis besarnya adalah dewa turun ke bumi menjadi manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Kalau itu Bang Juma udah ngarang. Mana ada Paulus bilang dewa menjadi manusia taat kepada Coba. salib. Coba Anda baca. Silakan Apa? Anda baca. Gimana itu Bang Juma? Filipi 2. Filipi 2 ayat 6. ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-7 yang saya baca, saya lanjutkan aja tadi. Nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini Allah ini kan Theos di situ, Bang. Oh, Theos ini apa, Bang Juma? Dewa. Tapi di sini Allah, Bang Juma. Allah di itu teks Tuhannya bahasa orang Indonesia. Islam. Bukan aja, jangan dulu Allah Islam sama Allah Kristen. Inilah, Loh, kalau di sini Kristen Allah, di Bang mana? Juma. Iya. Itu kan ambil kata terjemahan Allah. Bang Juma, terjemahan bahasa Arab Betul. Tuhan Allah, terjemahan dalam bahasa Inggris Tuhan Allah, kan sama. Kalau Tuhan Tapi itu kalau dalam- dewa udah lain lagi. Kalau terjemahan bahasa Arab itu Tuhan ilah, bukan Allah. Allah itu nama, itu bukan terjemahan. Allah itu bukan bahasa, Allah itu nama. Sama seperti Suma bukan bahasa tapi nama, identitas. Orang Kristen menerjemahkan kitabnya masuk ke Indonesia, ngambil Tuhannya orang Islam. Sementara oriteks daripada Filipi itu bahasa Yunani. Kenapa orang-orang Yunani dan orang-orang Roma kemudian begitu getol percaya Paulus? Karena begitu Paulus menyurat, mereka dikabari Theos menjadi Yesus. Yesus sakti, bisa hidup, bisa bangkitkan orang mati. Orang-orang Roma Yunani penyembah dewa Theos itu seketika percaya. Saya takutnya Bang Juma salah pemahaman dengan penafsiran Bang Juma. Misalnya, Enggak. ini kan Bang Juma bersikeras bahwasanya kalau misalnya saya baca Indonesia tadi, yang walaupun dalam rupa Allah, Bang Juma bilang walaupun dalam rupa dewa, kan gitu kan? Iya kan Theos, Bang. pengertiannya Bang Juma kan? Saya tanya dulu. Jujur kita. Hmm. Allah di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Waduh, saya nggak tahu. Nah, itu Theos, Bang, Theos. Allah Theos, Bang Juma akuin itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahasa aslinya Theos. Ketidakjujuran penerjemah ketika diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia, Theos yang harusnya diterjemahkan dewa diganti menjadi Allah. Theos itu dewa atau Allah? Dewa. Oh, Theos itu dewa ya. Iya.
Kalau bahasa Inggrisnya boleh tahu Bang Juma. Kalau teks God. bahasa Inggris ini apa dia ngomong ini? God. God. God Bang Juma. Tapi God itu kan bisa dewa pun God juga kan? Iya. Nah, sekarang kepada siapa surat itu diajukan? Oh. Tunggu. Kepada siapa Paulus mengajukan Filipi, jemaat di surat-suratnya? Filipi ya? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Tidaklah Bang Juma. Ini kan Alamak. sama sahabat-sahabat biasanya yang kalau saya ingat saudara-saudaraku yang seiman dia kayak menulis surat begitu Bang Juma. Iya tahu, saya paham. Tapi orang-orang yang dikirimi surat itu adalah orang-orang yang sudah tak mengerti Ibrani, yang sudah meninggalkan Torah, bahkan mengenal Torah pun tidak. Itu. Mereka untuk jangankan taat Taurat, untuk bahasa Ibrani aja enggak lagi. Paulus jadikan mereka sebagai sasaran-sasaran tembak untuk dijadikan sebagai pengikut. Kenapa bisa demikian? Ada yang membackingi Paulus, Bang. Yang datang memakai nama Yesus. Itulah yang backingi. Haleluya. Itu Bang Juma, yang tadi terpotong tadi Bang Juma. Tadi di mana ada nubuat Allah menjadi manusia itu kan Bang Juma. Tadi sempat terpotong kita tadi nubuat ya, bukan di Injil tidak ya. Ada. Yang Tidak itu Bang ada Juma. Tuhannya Yahudi menjadi manusia, itu nggak ada. Yang ada dewa. Yang ada dewa. Telah lahir bagi kita. Sebentar Bang Juma, saya baca ayat fullnya Bang Juma. Lukas 2. Bukan, yang nubuat Bang Juma, perjanjian lama. Yesaya 9. Yesaya 9 ya Bang Juma. Itu bukan untuk Yesus, Bang. Yesaya 9 ayat 5. Coba saya baca ya Bang Juma. Silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, berarti lahir ya Bang Juma, anak lahir untuk kita ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi saya ambil 2 poin aja. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal Bang Juma. Dia Allah yang perkasa. Baik. Kalau Anda gugur di sini berarti benar-benarlah bahwa Farisi ini telah mendirikan agama yang pemeluknya adalah orang neraka. Kita harus akui di situ ya. Ini enaknya sharing itu Bang Juma. Kita kan sharing aja. Jadi kalau Anda membaca Bang, membaca Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6, itu bukan untuk Yesus. Anda baca nomor 3-nya dong. Bentar ya. Di Yesaya 9 itu, oknum yang dimaksud telah lahir itu betul-betul sudah lahir pada zaman itu. Bukan baru lahir. Bang Juma. Itu yang perlu. Tadi suruh saya baca ayat 3 ya Bang Juma. Iya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, apakah Yesus mematahkan kekuasaan tongkat daripada Romawi pada zamannya? Tidak, Bang. Betul lah Bang Juma. Loh, gimana betul? Justru dia yang dihancurkan sama Roma. Dia yang digantung. Itu kan nubuat juga itu Bang Juma. Semua. Jadi kita sebagai orang Kristen Bang Juma bukan sekonyong-konyong dia melakukan mujizat, dia lahir dari perawan, kita bilang dia Mesias. Memang semua satu pun tidak ada yang tidak terbantahkan. Beribu-ribu kalau nggak salah nubuat itu. Coba Anda baca dulu baik-baik. Oke. Di nomor 3-nya Anda baca, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Apakah Yesus berhasil mematahkan kemudian kekuatan Romawi saat itu? Tidak. Justru Yesus yang dipatahkan di atas salib. Ya itu betul. Dia kan dinubuatkan juga bahwasanya dia akan dipaku, dia apa kan? Nah, itu kan kemenangan jadinya Bang Juma. Kok jadi kemenangan untuk iblis? Iya.
Enggak lah Bang Juma, kok kemenangan Loh, untuk iblis Bang Juma? Dengan matinya Yesus, maka orang dibebaskan dari hukum Tuhan. Baca Galatia 3:13. Galatia 3. Iya. Baca Galatia 2 nomor 16 nomor 21. Galatia berapa tadi Bang Juma? Galatia 2 2 nomor 21. 21. Saya baca ya Bang Juma. Boleh. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut saudara ada nggak kebenaran di Taurat? Jadi adakah kebenaran di hukum Taurat? Hukum Ya. Taurat itu tidak membawa kita ke dalam hidup yang kekal Bang Juma. Nah, Hukum Taurat itu sebagai inilah yang dikatakan di Matius 23 nomor 13 itu. Kau menutup pintu-pintu kerajaan surga. Termasuk Anda mengatakan bahwa Taurat itu tidak mendapatkan hidup kekal. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat dan menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Ayo. Itu maka orang Farisi ini menutup pintu surga. Apa buktinya? Orang Kristen yang adalah saudara saya Henok mengatakan hukum Taurat itu tidak menyebabkan orang masuk kehidupan kekal atau surga. Padahal faktanya malam ini ada Lucky Luck saudara kita hadir dan menyaksikan bahwa orang Farisi telah membuat orang atau pengikut agamanya menjadi orang neraka. Ini buktinya. Anda sudah buktikan itu. Baca Matius 5 saya baca ini nomor tidak 19. ada Bang Juma. Aku Matius tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, pertanyaan saya kepada saudara. 21 Bang Juma. Iya, pertanyaan saya, Satu-satu kita bahas. apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Arti kebenaran ini apa ya Bang Juma? Coba biar saya Menyelamatkan paham. manusia. Apakah hukum Taurat itu menyelamatkan manusia memperoleh hidup kekal? Ada atau Taurat- tidak ada? Taurat ini dulu Bang Juma dibuat karena kita ini adalah hamba Bang Juma. Jadi sejak Tuhan menjadi manusia, kita tidak lagi jadi hamba. Kita ini sekarang sudah anak-anak Dia, sahabat Dia. Makanya disempurnakan Bang Juma. Bukan berarti ya. Makanya saudara tidak lagi menjalankan Taurat karena Anda bukan hamba. Bukan tidak Anda adalah menjalankan anak Bang Tuhan. Juma. Misalnya kalau saya mantannya gampang itu Bang Juma. Misalnya contoh Bang Juma ya, orang Kristen itu mengakui 10 hukum Taurat Bang Juma. Nah, kalau mengakui berarti sia-sialah kematian Yesus kalau Anda akui. Tidak. Baca Makanya lagi tadi Galatia 2 nomor 21, baca lagi. Sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau hukum Taurat itu sudah sempurna Bang Juma, untuk apa Tuhan turun? Tuhan turun itu untuk sekarang menyempurnakannya. Bukan itu yang poinnya. dulunya kita hamba, sekarang menjadi anak-anaknya Bang Juma. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kebenaran kalau dalam arti hidup yang kekal itu tidak Bang Juma. Nah, pegang ingat kata-kata Anda. Ada Ingat kata tapinya Anda. Bang Juma, ada kata tapinya Apa di tapinya? luar daripada 10 hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini kan banyak sekali kan. Saya ini yang tadi saya bilang itu di luar daripada 10 hukum. Oke, tidak ada dasar mila-mila itu, nggak ada. Itu hanya ada di gereja, nggak ada dasar mila-mila. Coba Anda baca Matius 5 nomor 19. Oke. Ini pengakuan Yesus. Matius 5 19. Nah, ini Yesus dan hukum Taurat judulnya. Iya, makanya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya kedemikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Kok panjang kali ini, atau aku ada salah ya? Nah, terus dan sebaliknya apa? Lanjut, Bang. Udah sampai mana tadi? Dan coba saya baca dari awal ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, coba Anda bandingkan Galatia 2 nomor 21. Jika ada kebenaran di dalam Taurat, sia-sialah kematian Yesus. Betul. Nah, tadi berarti nggak ada kebenaran dong dalam Taurat. Kalau kita ini dulu, hukum Taurat itu kan kita dulu hamba, Bang Juma. Kalau kita dahulu kita ini menjadi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabatnya, untuk apa Tuhan mati? Tuhan mati, turun ke dunia itu karena dulu Tuhan kita mati hamba, itu biar kan kita ajaran menjadi anak kalian. layak. Itu kan ajaran kalian. Jangan Anda mencampur adukan ajaran orang Yahudi dengan ajaran kalian. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, dia memperoleh hidup yang kekal dan tertinggi di dalam kerajaan surga. Benar nggak kata Yesus begitu kan? Paulus sebaliknya, tidak ada kebenaran di dalam Taurat, nggak ada. Kalau ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang mana yang betul? Kata Yesus, menjalankan Taurat mendapatkan tempat tertinggi. Kata Paulus, tidak ada orang masuk ke surga karena menjalankan hukum Taurat. Mana yang betul? Saya baca lanjutnya Bang Juma biar kita lebih banyak pemahaman. Boleh, silakan. Jadi saya baca 21 sampai 22 ya Bang Juma. Iya. Tadi kan kita baca ayat 20. Ayat 21-nya berbunyi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Dulu kita dengar firman kepada nenek moyang orang itu dulu kan. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22-nya. Inilah disempurnakan Bang Juma. Bukan berarti meniadakan. Jadi ini menyempurnakan artinya. Iya, ini ajaran Yesus kan yang Anda maksud. Ini kan ajaran Yesus yang Anda Bang Juma. Nah, sedangkan saya baca dulu 22-nya Bang Juma biar tunggu dulu. Paulusnya mengatakan apa? Kalau Anda masih mengharapkan ada kebenaran di situ, di ajaran Torah itu, coba baca nomor 21-nya di Galatia 2 itu. Coba saya lanjut yang ini Bang Juma. Menandakan bahwasanya bukan meniadakan Bang Juma. Jadi bukan. Oke, kalau Anda mengatakan Anda tidak meniadakan, oke. Berarti Anda menganggap ada kebenaran di Taurat kan? Adalah kebenaran di hukum Taurat. Kata Paulus, kalau ada kebenaran, sia-sialah kematian Yesus. Maksud pemahamannya itu Bang Juma, kalau saya biar lebih detail, yang dulunya kita ini hamba. Sekarang kita sudah layak menjadi anak-anaknya. Kita sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan loh. Oleh karena itu jangan lagi Anda mengharapkan kebenaran di Taurat. Nggak ada lagi. Taurat itu hanya untuk hamba. Orang Yahudi nggak mengakuin. Makanya mereka jadi hamba terus. Taurat itu hanya untuk hamba memang. Makanya mereka taat terus Taurat. Sedangkan orang Kristen ini sudah anak-anak Tuhan. Berarti Anda tidak boleh lagi mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat itu. Tidaklah Bang Juma. Loh, coba ulangi lagi di Galatia 2 nomor 21 ini. Kok Anda ini mau mengambil dua-duanya, kan serakah. Sekali satu, lepaskan satu. Anda terima Paulus atau Anda terima Yesus? Galatia 2 ayat 21 ya tadi? Iya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Betul lah Bang Juma. Ada nggak kebenaran? Taurat, dulu kita kan sebagai hamba Bang Juma. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak kebenaran di Taurat? Ada, cuman kebenaran sia-sialah kematian lebih sempurna Kristus. lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau ada kebenaran,
Kalau ada kebenaran di Taurat, Pak, sia-sia kematian Yesus. Betul. Makanya arti kebenaran ini kadang-kadang kalau kita ambil mentahnya gitu, memang betul seperti Bang Juma bilang itu betul. Iya, berarti nggak ada kebenaran kan di Taurat? Tidak lah Bang Juma. Tidak ada Maksud kan? si Paulus pun juga bukan seperti itu. Kebenaran Lah, maksudnya coba kita diulang lagi deh. dibenarkan oleh Allah. Coba Anda baca lagi deh. Anda baca lagi. Betul. Sekiranya ada kebenaran di Taurat, maka kalau ada Sia-sialah. kebenaran di berarti nggak ada kebenaran kan? Kebenaran dalam arti apa dulu Bang Juma? Loh, baca nomor 16-nya. 16. Di Galatia 2 itu coba baca nomor 16-nya. 16. Kalau Anda kurang jelas, di situ Paulus sedang mengatakan, sedang membujuk orang-orang untuk meninggalkan Taurat dengan mengatakan tidak ada kebenaran di Taurat, itu nggak ada. Itu maksudnya. Coba baca nomor 16-nya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab Bukan karena melakukan hukum Taurat. Lanjutannya Bang. Sebab Masih lanjut lagi ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan perintah Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kata Paulus, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada yang dibenarkan. Nah, yang mana kok betul dua-duanya betul? Sudah jelas-jelas bertentangan, Anda bilang dua-duanya betul. Ya, jadi ini biar saya jabarkan lagi Bang Juma. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dulu kita tidak dibenarkan Bang Juma. Dulu kita hamba Bang Juma. Kok jadinya ke situ ya? Iya, sekarang ini Paulus mengatakan, dengan datangnya Mesias, Mesias, kita tidak ada lagi, sudah dibenarkan, sudah layak. Tadinya kan misalnya menyembah Tuhan kan harus melalui imam-imam lah, harus masuk rumah ibadat, cuci kaki, nah, itu apa segala macam. Itu sudah nggak perlu lagi. Nah, itulah yang ku maksud. Karena apa? Ada karenanya Bang Juma. Makanya semua ini kan ada kata karena, ada kata karenanya. Karena kita sudah tidak hamba lagi. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa kita bukan hamba lagi? Di mana? Kalau untuk spesifik mungkin itu sebagai PR. Paulus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi itu orang neraka. Berarti ini itu ada salah pemahaman ini Bang Juma. Coba saya mau korek-korek Bang Juma lah dulu sedikit. Maaf ini Bang Juma. Jadi saya terbalik. Kalau firman Allah itu kan Bang Juma, firman Allah itu maksudnya Bang Juma, kalau saya tidak salah ini, itu Allah berfirman, itulah firman Allah. Iya, memang. Nah, tapi kalau kita orang Kristen Bang Juma, misalnya contoh, saya agak lebar sedikit. Di saat pendeta, pemuka agama lah, mau agama apapun itu, misalnya saya Kristen, jadi saya pakai Kristen. Pendeta berkhotbah, itu firman Tuhan Bang Juma. Iya memang. Itu firman Tuhan. Jadi surat-surat si Paulus ini, itu firman Tuhan juga. Saya misalnya, Paulus mengatakan apa yang kuucapkan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi seorang yang bodoh yang ingin bermegah. Coba di mana ayatnya? Ada dikatakan itu. Ada. 2 Korintus kalau nggak salah. Iya. Ada yang ingat di bawah teman-teman? 11-17. Ada yang ingat? Paulus mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang ingin bermegah. 11-17. Dari 2 Korintus atau 1 Korintus. Silakan. Dia mengakui sendiri kok. Kalau itu bukan firman Tuhan. Apa yang dituliskan adalah
sesuatu yang hanya orang bodoh yang ingin bermegah. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 apa 1? Bukan 17. 2 Korintus 11. Teman-teman di bawah sekali-sekali belajar dong. Tuh di bawah. Tadi ada yang ngechat itu. 2 Korintus 11 ayat 17. 11 nomor 17. 2 Korintus. Bukan 12, 17. 2 Korintus Jangan berapa? salah Coba saya ketik. lagi ke sini. 2 Korintus berapa tadi? 11, 12. 11 ayat 12. Nah, 11, 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat kenapa jadi dimakan. gitu dalilnya? Bukan, mungkin salah. Bukan ya? Bukan. Berarti salah netizen di bawah. Pecat Bang Juma, pecat. Atau jangan-jangan Jadi kalau di kita Bang Juma, mendengarkan meluruskan aja firman nih Tuhan ini Bang Juma. teman-teman saya mendengarkan aja berarti selama ini nggak hafal yang disampaikan yang saya uraikan berarti. Misalnya Berarti Bang di Juma, kita ada yang 11. Tunggu saya luruskan dulu. Iya. Anda yang salah baca atau teman-teman saya yang salah? Coba diulang lagi. Oh, ayat berapa tadi? 2 Korintus 11 ya? Iya, Anda salah baca. Ayatnya 2 Korintus 11 ayat 17. 17. Anda baca nomor berapa? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Oh iya betul, pintar sekali. Boleh tahan juga. Itu murid Bang Juma atau orang Kristen itu? Boleh tahan juga itu. Anak-anak saya di bawah nggak keliru abangku. Mantap. Saya salut. Saya kan ikut juga Bang Juma. Walaupun Bang Juma sholat, saya kan melihat juga itu apa anak buah Bang Juma lah, murid-murid Bang Juma lah. Saya salut Anak-anak juga. saya. Banyak Iya, pengetahuan iya. juga. Saya kira cuma Bang Juma aja. Rupanya murid-murid Bang Juma pun boleh tahan juga. Wah, mantap. Saya kasih tepuk tangan lah Bang Juma. Mantap Bang Juma. Salut saya Bang Juma. Sudah selevel dengan pendeta itu Bang Juma. Kok pelanggaran saya? Apa Karena bisa? saya merokok ya. Saya buka baju ya, nampak ya. Karena Anda pakai BH mungkin, Bang. Oke. Masya Allah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Gimana? Karena seperti yang maksudnya ini apa ya? Saya belum paham tadi. Apa tadi kata ini ke sini? Iya, Anda mengatakan bahwa firman Tuhan itu yang dihotbahkan oleh pendeta, apa yang diucapkan Paulus itu Oh. kan tadi saya mengatakan Paulus yang berkata kita bukan lagi hamba tapi kita anak. Saya katakan itu kan ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Iya. Anda mengatakan ya itu kan firman Tuhan. Saya katakan tidak, itu Paulus tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Karena kan Bang Juma, di kita firman Tuhan itu seperti tadi yang pendeta berkhotbah itu firman Tuhan. Misalnya ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Tuhan ini hanya jadilah manusia, jadilah ini. Kita lahir ke dunia ini pun itu ciptaan Tuhan juga Bang Juma, melalui ayah dan ibu kita. Begitu juga Iya, betul. listrik ini ciptaan Tuhan juga Bang Juma. Listrik ini Iya. ciptaan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat ini semuanya ciptaan Tuhan. Tapi melalui mungkin listrik entah siapa lah penemunya itu, entah si James Watt kan. Tuhan memakai James Watt untuk menciptakan listrik. Begitu juga firman Tuhan ini, Tuhan memakai si Matius misalnya lah kan, murid Matius itu kita bilang Matius. Si Matius, si Paulus, si Musa, semuanya itu
Tuhan memakai mereka untuk menyatakan firman-Nya, Bang Juma. Makanya semua buku Alkitab ini firman Tuhan. Makanya Tuhan menjaganya, Bang Juma. Misalnya, walaupun sudah ribuan tahun tulisan Musa itu tetap dijaga Tuhan. Makanya saya nggak habis pikir, Tuhan menurunkan firman, cuman nggak dibaca orang. Agak-agak ini Oh, iya. sedikit. Iya, iya, iya. Iya, lanjut iya, Bang iya. Juma. Oke. Kembali kepada tema kita. Kalau sepengetahuan abang ini, pengikut orang Farisi itu Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi itu Islam atau Kristen? Karena Islam juga ada ininya juga loh, ada apa itu bahasanya itu? Ada garis lurusnya juga loh. Macam di hukum Taurat misalnya. Ada konek juga. Ya kalau Taurat Kristen. berarti kan Nabi Musa. Maksud saya orang Farisi yang kita lihat tadi bagaimana Paulus orang Farisi. Dia menyatakan dirinya bahkan berani dia mengatakan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena Taurat. Dia mengatakan kita bukan lagi hamba tapi kita adalah anak. Kan orang Farisi, Paulus ini yang dijadikan sebagai acuan sama orang Kristen kan? Maka saya mengatakan siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi Islamkah atau Kristen? Kalau Farisi yang dimaksud Farisi ini ahli-ahli Taurat ya, yang semacam si Musa, itu Islam juga, bukan berarti Kristen tidak. Kristen ini tetap konek juga ke si Musa. Kalau ahli Farisi yang Juma maksud tentang pengajaran si Paulus, itu Kristen. Oke. Thank you. Saya kira begitu sementara saudaraku. Oke. Kita kasih kesempatan saudara kita Oke. yang lain. Ya, oke Bang Juma. Terima kasih Saudara banyak Henok. Bang Juma. Makasih Bang Juma. saudara Henok. Makasih saudara Laki-laki. Thank you. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Oke, silakan non muslim yang lain ajukan permintaan. Selamat malam. Halo. Shalom. Malam juga. Waalaikumsalam. Dari mana Mau tanya Pak, Dari mana ini? Manado, Agama? Kristen. Silakan buka kamera dulu. Kita diskusi pelan-pelan. Nggak apa-apa gelap. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini sobat Tapi mukanya mana? Oh iya. Rajin baca Bible. rajin. Oh, sekolah minggu juga. Oh, so pemuda. Oh, sekolah pemuda. Baik. Apakah adik ini tahu kalau Yesus mengatakan bahwa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu pengikutnya adalah orang neraka? Heh? Masih polos kan? Masih ingat piti saya? Coba sebutkan satu nama Tuhan palsu. Dijawabnya apa? Yesus. Ah, sama tadi masih polos, belum bisa nipu-nipu. Makanya langsung pergi. Belum bisa melilit lidah, mutar untuk membela si Farisi ini. Kalau masih anak-anak itu langsung bergetar karena dia masih bersih kan. Beda kalau sudah terlalu banyak makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, itu mutar-mutar, benar-benar mutar dia. Iya. Halo. Jaringannya dia. Jaringan. Jatuh. Oke, kita naikkan yang lain.
takut juga. ...1,7 M. Tembuskan teman-teman. Jadikan 2 M teman-teman. Ayo teman-teman. Tap-tap layar. Jangan lupa orange-nya juga. Kita masuk ke populer ke-7 hari ini teman-teman. Wih, keren kali bahan netizen ini, luar biasa memang. Keren. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kenapa nggak mau nyangkut ya? Apa kelamaan nunggu kali ya? Oh ya. Oke. Bahrun. Muslim kayaknya ini. ...1,8 M. Halo. Jaringannya ya. Halo, semangat malam. Makasih Bang Ferry, teman-teman. Maaf. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Tidur di bawah pohon tomat bersama dengan cangkrik. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Tema kita ini sangat menarik untuk kita bahas. Ya, tema yang luar biasa, yang dibutuhkan kejujuran dan penguasaan materi untuk ini. Jujur mengakui, maka Anda akan selamat. Tapi kalau Anda muter-muter lidah, melilit kayak pohon toge, Anda tidak akan bisa kemudian sampai kepada kebenaran sejati. Kalau Anda masih mutar-mutar, karena di situ sudah sangat jelas diterangkan bahwasanya orang Farisi, agama yang dibuatnya adalah agama yang penduduknya atau pengikutnya adalah orang neraka. Gitu teman-teman sekalian. Silakan ajukan permintaan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Karena hal ini juga diterangkan oleh Al-Quran, bukan? Udah 2 M ya? Belum, masih 1,9. Ngelek ya teman-teman. 1,9, sedikit lagi 2 M teman-teman. Ya kan? Sedikit lagi. Masya Allah. Keren. Kalian memang luar biasa, nggak ada obatnya kalian ini memang. Cih, pakai topi lagi kita. Oke. Di YouTube aman kan? Teman-teman? Aman ya? Silakan non-muslim ajukan permintaan, jangan sungkan. Wis keren, sudah 2 M. Wis luar biasa. Nah. Oke. Semangat subuh. Halo abang. Halo. Halo bang. Halo. Hai.
kayak ini, kayak teman saya Gibran, mirip. Wow 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 wow. Mereka, teman-teman kita harus tahu bahwa Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Harus tahu itu. Jangan hanya taunya kasih, 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 kasih. Padahal ternyata Yesusnya mengatakan mereka adalah penghuni neraka, kan begitu. Ada lagi si Yoyo tadi, teman-teman, si Yoyo. Kupikir orang berisi. Oh, katanya pakai logika, tapi tidak berlogika. Halo, semangat subuh. Halo, Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kameranya, saudaraku. Di sini gelap. Tidak apa-apa, yang penting buka kamera. Boleh. Silakan. Silakan. Gelap. Tak masalah. Mana mukanya? Ini muka saya. Oh, mama serem kali, bah. Sering baca Bible, bang? Jarang. Sering ke gereja? Jarang. Apakah saudara tahu bahwa Yesus menubuatkan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka? Nggak tahu. Nah, Matius 23 nomor 15. Di situ Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya agama di bumi ini yang berasal dari orang Farisi hanyalah Kristen. Berarti kandidat cuma satu, pemain tunggal. Berdasarkan Matius 23:15, ya Kristen penghuni neraka. Kok bisa gitu? Itu dalilnya, karena orang Farisi mengajarkan ajaran yang aneh. Makhluk keluar dari kubur dibilang Tuhan. Orang dibunuh, jangan kutuk dibilang penebus dosa. Tuhan bukan manusia dibilang manusia. Itu aneh dia. Pertanyaannya, apakah adik ini masih mau ke neraka? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nah, kapan mau keluar dari neraka? Malam ini. Tapi kan Yesus itu kan Tuhan, Bang. Nah, itu yang dimaksud 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Iyalah. Makanya kalian diusir sama Yesus di Matius 7, 22, 23. Karena kalian diajarkan oleh orang Farisi untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Yesus Tuhan dari mana? Tapi kan aku adalah Bapa. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa? Inilah akibat percaya kepada orang Farisi, orang neraka. Masa anak Maria dibilang Bapa? Ayo, mau di neraka enggak? Aku dan Bapa adalah satu kan? Ya, sebagai rasul wajib dia satu dengan Bapa. Nggak mungkin dia bertentangan, berpisah, berbeda, nggak mungkin. Satu misi maksudnya di situ. Kok satu misi? Tapi kan nggak ada penjelasan satu misi. Ada dong. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 30. Kemudian dia katakan di Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 5 nomor 36. Dia datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 44 sampai seterusnya, sampai nomor 50. Coba. Itu Yesus, dia katakan aku dan Bapa satu, sebab apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak pernah membangkang Bapa, perintah Bapa. Nah, tapi begini Om Juma, firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Nah,
Firman yang dimaksud menjadi manusia itu adalah firman hidup. Maksudnya firman hidup adalah dialah yang mengajarkan firman Tuhan. Nah, setelah dia mengajarkan firman Tuhan, kenapa Anda tidak mendengarnya? Sebagai firman hidup, sebagai firman yang menjadi daging, dia mengatakan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Percayakah Anda kepada firman yang telah menjadi daging tersebut? Percayalah. Nah, berarti Anda harus percaya bahwa orang Farisi pengikutnya orang neraka. Bagaimana? Iya Bang. Ya udah, kapan? Ikuti saya. Asyhadu. Jangan dulu Bang, jangan cepat-cepat dulu, pelan-pelan. Ayolah, pegang tangan saya. Ayo, aku bawa kamu ke surga. Tapi saya ada pertanyaan lagi nih, Boleh. Kenapa Bang Zuma ini percaya sama Nabi Muhammad? Kok yakin banget dia Nabi? Jadi adik, kita tidak perlu melihat wanita digauli sama laki-laki. Syukran sahabat. Kita tidak perlu melihat seorang wanita ditidurin sama laki-laki untuk mengetahui bahwa dia ini benar-benar pernah digauli. Tidak perlu kita jadi saksi di sana. Tidak perlu kita ngintip di sana. Tidak perlu kita menjadi orang yang membuktikan mereka melakukan hal tersebut. Tetapi cukup kita lihat wanita ini bunting, hamil, melahirkan anak, yakin dan percaya bahwa dia adalah wanita yang habis ditiduri oleh seorang laki-laki. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kita tidak perlu menjadi saksi pada saat dia menerima wahyu. Cukup kita lihat ini. Apakah betul ini adalah firman Tuhan? Kalau ini betul firman Tuhan, berarti dia adalah seorang nabi. Sederhana bukan? Jadi kita tidak perlu, kita mau lihat dia, Anda bisa, siapa saksinya? Ngapain kau cari saksi orang yang menghamili ibu ini? Jelas-jelas dia hamil. Ini kita dia sudah melahirkan anaknya laki-laki. Perlu apa lagi? Orang bodoh yang mengatakan, aku tidak percaya wanita ini hamil. Aku tidak percaya wanita ini pernah ditidurin. Loh, buktinya dia sudah melahirkan. Dan kau lihat anaknya, kok masih tidak percaya? Berarti kau sakit jiwa. Gimana? Asyhadu? Masuk akal Bang. Satu lagi Bang. Oke, silakan. Tapi dibilang, saya dengar kan di komal-komal Kristen itu bilang kalau Nabi Muhammad itu nikah sama anak umur 6 tahun. Nah, bedakan menikah dengan menggauli. Yesus punya ibu juga bertunangan dengan Yusuf. Kita nggak tahu usia berapa kemudian dia bertunangan. Tetapi kalau dikatakan dia menikahi usia 6 tahun. Tetapi dia serumah di usia sudah layak untuk mendamping dia sebagai suami. Begitu. Saya menikahi kemudian seorang wanita. Tetapi saya menggaulinya nanti ketika dia dewasa. Apakah itu salah? Tidak salah. Dan itu terjadi di 1400 tahun silam. Di mana nanti di abad ke-20 baru ada batasan usia nikah. Sebelumnya tidak ada batasan usia nikah. Bahkan sampai hari ini Bible di dalamnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada batasan usia wanita dikawini, dinikahi. Bahkan kalau kita membaca Bilangan 31, apa kata Tuhan di situ? Ambillah wanita yang perawan menjadi milikmu, untukmu. Pertanyaan saya, wanita perawan itu usia berapa tahun? Nggak tahu berapa tahun perawan ya, perawan. Iya. Usia berapa tahun wanita perawan menurut Anda? Ya kalau dikatakan gadis aja baru perawan. Kalau dia usia 2 tahun perawan nggak? Ya perawan juga lah, kan belum Bisa kau nikahi usia 2 tahun. Berdasarkan Bilangan 31 nomor 17-18. Bisa. Bilang nggak tuh? Kalau kita mau takar ya, kalau kita mau takar dengan tuduhan terhadap Nabi Muhammad. Begitu saudaraku. Jadi nggak ada. Terus yang kedua, kalau itu adalah hal yang tercela, menikahi usia 6 tahun itu tercela pada masa itu, maka tentu orang-orang Arab tidak akan menjadikan beliau sebagai panutan. Tetapi hal itu dilakukan pada zaman itu sudah lumrah.
Masa itu lumrah. Dinikahi usia muda, nanti bersama setelah cukup usia untuk berumah tangga. Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Siti Aisyah tidak serumah dengan Nabi Muhammad, tapi serumah dengan orang tuanya. Orang tuanya datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan apa? Nabi, Siti Aisyah sudah sanggup, dia sudah mau untuk serumah dengan baginda. Ya diterima, wanitanya yang mau. Udah cukup usia, dia yang mau. Dan ada satu hal yang perlu dipahami, bahwasanya Siti Aisyah dinikahi itu untuk dijadikan sebagai tokoh sentral yang akan mengajar syariat hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kewanitaan. Makanya Siti Aisyah itu satu-satunya wanita yang menghafalkan hadits 2000 hadits lebih. Kenapa bisa demikian? Karena memang dipersiapkan untuk menjadi tokoh sentral yang melanjutkan misi kemudian ajaran Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad tak ada. Nggak ada yang dicederai. Bahkan dia menjadi tokoh sentral. Dia menjadi orang yang kemudian menjadi pengajar tentang wanita. Karena Islam itu ajarannya lengkap. Karena tidak mungkin seorang laki-laki sahabat Rasulullah yang akan mengobservasi terkait dengan kewanitaan. Nggak mungkin. Tidak mungkin sahabat laki-laki yang diajarkan tentang hal tersebut. Tidak mungkin melakukan penelitian laki-laki. Pasti perempuan. Dan dia satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh beliau Nabi Muhammad. Yang lainnya itu janda-janda tua. Artinya bahwa pernikahannya dengan Siti Aisyah ada unsur yang memang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Karena Siti Aisyah dipersiapkan untuk menjadi mentor, menjadi tutor, menjadi dosen, menjadi profesor, menjadi pengajar, menjadi konseling, pembimbing umat Islam dalam hal hukum-hukum kewanitaan. Seperti itu. Luar biasa Bang Zuma, saya tercerahkan. Ya udah, pegang tangan saya. Yuk kita ke masjid. Waduh, sedikit lagi. Ingat ya, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam materi Bible, ketika Yesus dibaptis, apa yang terdengar suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, dengar kepada Yesus, perkataan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya muncul kepada adik ini. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia mendirikan sebuah agama baru di luar Yahudi? Siapa itu? Orang Kristen. Paulus. Oh Paulus, oh ya sorry. Nah, Paulus. Siapa nama kumpulan pengikut-pengikutnya dinamai apa? Pengikut Paulus itu dinamai apa? Orang Kristen. Kristen. Berarti orang Kristen menurut Yesus orang surga atau orang neraka? Orang neraka. Oke. Camkan itu baik-baik ya. Deal. Kapan bisa akad? Akad kredit? Besok lah kita syahadat abangnya. Saya pikir. Oke, thank you. Oke, sip. Belajar lagi. Ada siapa pemikir ketat. Nah ini memang wajar dia jadi Islam karena dia pemikir. Karena di Islam itu ikra. Pikirkan, renungkan, telaah, tadabburi, pelajari. Itu ikra. Baca dengan perasaanmu, baca dengan pikiranmu, baca situasi, baca kondisi, baca kebenaran yang ada. Itu perintah di Al-Quran. Pertama kali diwahyukan adalah perintah untuk belajar. Nah ini adalah pemikir ketat, memang cocok di Islam. Saya kira begitu. Adek, besok jumpa lagi ya. Oke, makasih Bang Juma ya. Sama-sama. I love you too. Mantap kali. Kalau anak naik genset begini gampang, masih polos dia. Belum bisa menipu kayak karet ban. Apa yang disampaikan, muter sana, muter sini, muter sana, muter sini.
Tapi kalau masih muda kayak gitu masih polos. Belum terlalu banyak makan B2. Halo, assalamualaikum bang. Salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pengikut orang Farisi. Ini aku Islam bang. Aku mau nanya Islam. bang. Apa itu? Aku mau nanya. Aku kan Islam, tapi aku kerjanya di gereja. Gimana ya bang? Maksudnya rezekinya itu gimana ya bang? Halal atau enggak ya bang? Kerja di Aku tempat Islam. Di gereja saya bang kerjanya. tempat orang yang menduakan Allah, mendukung mereka menduakan Allah, memberi fasilitas kepada mereka menduakan Allah. Berarti Anda membantu mereka untuk menduakan Allah. Kalau saya sih saya ragu bang. Kalau saya sarankan kalau bisa cari tempat yang tidak kan banyak pekerjaan yang lain. Memang di sana sebagai apa? Gitaris, penari latar. Enggak bang. Aku satpam bang. Dulu kan nggak di sini. Jadi kalau satpam kan dia anunya banyak gitu ya. Apa itu? Oh dia ini dia pendor. Iya. Oh nggak iya. apa-apa bang. Tapi aku masuk gerejanya nggak pernah bang. Masuk gereja nggak pernah. Cuma di luar aja. Nggak apa-apa bang. Menjaga Dan kalau keamanan. Iya, boleh. Bang Zuma kalau untuk sholat di pos nggak apa-apa ya bang ya? Nggak apa-apa. Karena aku kalau sholat di pos, iya. Iya. Iya, Iya, Bang. nggak masalah. Tetap jaga teman-teman kita di sana yang lagi ibadah, amankan mereka, pelihara keamanan, ketertiban di tempat Anda. Oh, iya. Itu amanah. Itu amanah yang harus Anda pegang. Boleh. Kupikir masuk ke dalam menyanyi jadi penari latar atau yang mukul lonceng. Enggak bang. Saya masuk nggak berani bang. Walaupun kerja di sini 5 tahun, masuk gitu ya. Kalau nggak penting banget nggak saya. Nggak mau. Ada nggak yang pernah bisikin untuk masuk ke dalam atau mengenalkan agamanya? Pernah bang. Membujuk begitu. Pernah. Aku sering dibujuk. Iya. Jadi ini kayak orang majelisnya gitu bang. Kayak pendetanya gitu bujuk. Apa Pernah katanya? mereka menghina kayak gini nih. Pernah saya lagi tugas hari Jumat, saya diginiin sama pemuda STT Iman itu bang. Kamu nggak Jumatan, nanti dimarahin Mas Muhammad gitu. Dan saya balas lah, saya sebisa saya. Sempet mau emosi saya bang digituin. Lalu diminta nomor HP ke pendeta pernah. Jadi dikasih kayak apa itu bang? Cuci otak. Iya pokoknya saya dipengaruhi pernah saya sering karena saya 5 tahun bang. 5 tahun tapi bagi saya yang penting saya kerja nafkahin anak saya kan 3 bang. Jadi saya nafkahin, saya nggak tergoda gitu-gitu. Saya sholat ya tetap sholat di pos gitu. Iya. Nanti makanya ikuti terus, catat materi-materi kita. Nanti kalau misalnya ada lagi yang kayak gitu, sampaikan aja. Pak, tolong jelaskan ke saya dong. Matius 23 nomor 15. Pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka menurut Yesus itu siapa? Tanya aja kayak gitu. Oke, ya? Siap bang, siap. Nanti kalau ada yang nanya saya gituin. Sampaikan kalau kalian bisa menghadapi Bang Suma berdialog berdebat, baru saya jempol. Kalau belum masih cuma di gereja doang kuar-kuar, itu hanya jualan. Iya, jualan ini. Gitu ya Bang ya. Saya tiap hari nonton Bang Suma tiap hari kok. Oh iya, syukurlah. Kalau perlu besarin suara HP-nya di pos. Oh, biar siap, mereka siap. dengar. Ini besar ini bang. Iya. Ini temanku alhamdulillah yang Kristen udah masuk Islam bang. Sapam. Saya ajarin. Alhamdulillah bang. Justru kamu yang memenangkan pertarungan. Tinggal satu lagi bang. Satu lagi target saya kan teman saya 2 tuh Kristen Sapam ya. Yang satu udah Islam. Yang satu belum. Udah mau. Baca Al-Fatihah gitu udah, cuma belum yakin gitu.
Iya, tapi jangan dipaksa bang. Tawarkan aja untuk gunakan akal Iya, sehat, baca Bible-nya dengan baik-baik, jangan dipaksa. Ini Sekali-sekali ini diskusi tentang masalahnya kan konsep Bang Zuma Tuhan. tak share. Bang Zuma ini tak share ke dia gitu bang. Ya, Jadi syukur, dia tahu. alhamdulillah. Syukur. Kalau perlu share juga ke pendetanya. Makasih, pokoknya siap bang. Saya gak berteman bang sama pendetanya. Tapi pendetanya pasti mikir, enak aja siapa yang mau kasih aku perpuluhan setiap bulan kalau aku ke Islam, enak aja. Iya. Oh ya emang kalau di sini di pendeta itu ada fasilitas mobil, rumah itu ada. Oh. Emang Keren. semuanya Wanita ada nggak? dari saya. Wanita. Fasilitas wanita Wanita ada nggak nggak? tahu bang. Masih nggak tahu ya. Enggak kayaknya sih bang. Oh, iya. Mudah-mudahan Tapi enggak. itu sendok, mangkok itu semuanya bang fasilitas Wih. dari gereja. Oh, mangkok juga. Semuanya. Celana Semuanya dalam? bang. Pulsa listrik. Mungkin iya bang, karena semuanya. Oh, Semuanya di. Pantasan. Iya. Pantasan loh ya. Nggak peduli ini salah tuh benar, yang penting dapat fasilitas. Harusnya didalami dulu benar tidaknya kan gitu. Ini tapi kalau saya share nggak apa-apa ya bang ya. Nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa. biar temanku selalu aku share terus. Iya, nggak apa-apa. Kalau perlu Ya, karena pas khotbah, pas kebaktian hari Minggu masuk. Permisi Pak, boleh saya umumkan sedikit. Kalau bisa mulai malam bentar nonton channelnya YouTube-nya Zulkifli Bahasa Sosial. Ya, biar sebagai perbandingan agama kan gitu. Yang Ya, penting jangan siap, Bang, mengganggu mereka. Oke saudara, ya Bang makasih ya. Juma. Ya udah, Oke, makasih. makasih Bang Juma. Sehat Siap, selalu Bang tetap. Juma. Amin, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara Heri Setiawan. Ada onde-onde kah? Hai, Basti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Anda Nara Kepeng? Dari Bengkulu, Bang. Aku Islam. Muslim, Bang. Bang, mau Ya. nanya, Bang. Apa tuh? Ada yang nyangkut di hati ini. Apa tuh? Bang, agama Taurat itu benar atau salah? Agama Taurat. Kitab Taurat. Oh, kitab Taurat benar apa salah? Itu benar, itu kitab ketetapan Tuhan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Itu untuk kitab orang-orang Yahudi kan, Bang? Kitab orang Yahudi termasuk iya. Nah, Bang, kita nanti di akhir zaman kan berperang melawan orang-orang Yahudi. Kenapa, Bang? Berperang sama orang Yahudi. Sekarang aja mereka orang berperang di sana, Bang, di Gaza. Ya, Bang. Iya kan? Oke. Oke, makasih, Bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sahabatku. Bastian, barakallahu fiik, insyaallah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Katolik? Dari Islam. Oh, iya. Di mana Ibu? Ya, ini mau nanya, kalau orang orang negara luar kayak Brazil, contohnya gitu ya, Argentina gitu ya, itu kan dia orang Kristen juga ya? Iya, sebagian. Ya orang. Terus orang Jepang juga kan intinya dia bukan agama Islam lah, dia bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang bagus gitu kayak Jepang, maksudnya bagus-bagus, tapi kok dia nggak bisa, yang nggak dihabis pikir, kok dia nggak bisa mencari kebenaran agama gitu. Dia tuh kan orang-orang hebat tuh, negara-negara hebat, kok dia nggak bisa mencari kebenaran yang agama gitu. Terus kok kalau berdebatan agama, Bang Juma sama
orang Kristen yang di Indonesia doang, udah nggak bisa yang di luar gitu ya maksudnya ya? Mereka nggak bisa menjalankan Markus 16. Harusnya mereka tanda-tanda orang percaya adalah bisa bahasa asing. Nah, harusnya mereka bisa bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Gitu. Mbak. Iya. Ya. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Bagaimana bisa kita mengeluarkan mereka dari surganya mereka? Pasti mereka nggak mau. Lebih nyaman kan di kehidupan mereka ini. Mereka menikmati. Nah, silakan aja nikmati surga kalian, kan surga kalian di bumi ini. Karena nanti setelah mati kekal di neraka. Jadi nikmatilah sepuas-puasnya kehidupan kalian ini. Makanya mereka menikmatinya dan tidak ada ruang untuk mereka belajar kebenaran berdasarkan akal sehat. Mereka beragama biasanya karena keturunan doang. Gitu. Iya, iya. Ya, makasih. 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 Waduh, ban karet ini naik, mampus. Alamak. Halo, semangat malam, Saudara Jo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Bang Zuma. Iya. Dari Demak nih. Dari Demak. Saudara, sabar Bang. Yang tadi namanya siapa yang barusan saya turunkan? Siapa namanya itu? Gabriel. Nanti besok Bang, habis zuhur kalau mau naik ke sini, malam ini saya sudah mau rehat. Gak bisa lagi terlalu berhadapan dengan orang yang mulutnya mulut karet ban mobil truk 10 roda, 12 roda. Yang muter sini, mantul sana, mantul sini, mantul sana, mantul sini. Itu dibutuhkan tenaga ekstra untuk menghadapi manusia karet kayak Anda. Jadi besok zuhur kalau mau naik. Iya, silakan Bang. Aku mau ngobrol ya. Ini Bang Zuma kan ngadakin kayak gini lah. Tujuannya itu apa tuh Bang? Tujuannya kadang tuh kayak nggak gimana gitu ya, kayak nggak serak gitu ya. Ya gampang Bang, tinggal Anda cari komal-komal lain. Enggak, maksudnya itu tujuannya itu apa itu loh? Tujuannya, masa nggak tahu tujuannya? Apa ingin gimana itu, ingin menjadikan orang mualaf gitu atau gimana itu? Saya nggak pernah maksa orang jadi mualaf. Nabi Muhammad juga berdakwah kok. Islam tidak sampai ke Indonesia kalau nggak berdakwah. Terkadang gini Bang, misalkan kita itu mempreteli intinya dari kitab-kitab agama yang lain. Agama yang lain juga mempreteli agama kita. Oh, telat Anda berarti. Mereka sudah mempretelin STT itu sudah bahas Islam. Gini aja Bang, saran apa ya Bang ya? Enggak diterima sarannya Bang. Enggak terima? Iya, enggak. Maaf ya. Iya. Maaf Bang. Makasih. Masuk aja di lubang kalomang. Barang siapa yang tidak suka orang siapa lagi nih yang bikin bengkak aja ini. Barang siapa yang tidak suka menghalau pergerakan kristenisasi dan pemurtadan, berarti dia adalah orang munafik. Barang siapa yang tidak suka orang yang menghalangi gerakan-gerakan kristenisasi, ya, membiarkan mereka memurtadkan umat Islam tanpa mengambil tindakan, maka dia adalah orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu kata Quran saya. Sudah nyata-nyata mereka melakukan pemurtadan di mana-mana dengan cara-cara sesuai dengan apa mereka lakukan. Masih juga bertanya, apa yang Anda lakukan ini begini.
Mending Anda ambil sarung, lalu ikat sarungnya baik di bawahnya maupun di atasnya, tidur di dalam 1 minggu. Gak usah bangun-bangun. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Hai Bang Eko. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya Abadi dari Bengkulu juga nih Bang. Siap. Saya setiap hari tidak pernah putus mendengarkan debat Bang Zuma. Jam segini Manfaatnya aja ada saya nggak, belum Bang? tidur dengar. Saya nonton terus. Saya nggak bisa tidur kalau belum dengar dan nonton debat Bang Zuma. Mantap kali. Iya. Kena virus berarti Abang ini. Iya, dari sudah 2 tahun Bang. Saya seperti ini. Ngikutin. Kena virus. Di samping itu Ada juga saya manfaatnya nggak, Yusuf Abang? PI juga, siapa Nandar itu. Kalau Bang Zuma lagi nggak live, saya mereka itu saya tonton semua. Ada manfaatnya nggak, Bang? Sangat. Oh, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi Masya Allah. mudah-mudahan untuk ke depan banyak Bang Zuma yang lain. Amin, amin, amin. Ini mereka ini sudah kocar kacir begitulah Bang ya. Benar sekali. Dengan apologet Islam ini. Siap. Ini saya sangat setuju sekali karena saya dari kecil itu selalu berteman dengan orang-orang oten ini. Iya. Tapi saya tidak pernah yang namanya berselisih. Tapi malah mereka ada yang mualaf. Saya nggak paham dengan Alkitab, dengan ayat-ayat. Jadi saya dengan logika, mereka juga dengan logika. Sehingga mereka ya alhamdulillah sudah berapa orang yang mualaf, Mang. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa Bang. Terima kasih ilmunya Bang Zuma. Terima kasih Bang Sukses Abadi. selalu, sehat selalu. Iya, makasih. Tetap istiqomah selalu untuk menyebarkan kebenaran. Terima kasih Baik. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ibu Bang Zulfikar, Bang Eko, assalamualaikum. Kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mas Zuma. Siap, masya Allah. Dengku. Ya, adik. Nanti kalau ada waktu kita ke shopping, ada teman-teman yang pengen ketemu Dengku. Boleh. Wah, daerah Sopeng, zona merah itu Bang. Iya. Insya Allah. Iya Dengku. Bang Eko cari masalah ini. Bang, dulu ya Bang ya. Iya, makasih ya Bang Eko Terus, ya. Bang. Barakallah. Siap. Sama-sama. Itu saja mau saya sampaikan Dengku. Nanti saya DM atau Iya, karena Sopeng itu di daftar kami, daftar Apologet Islam Indonesia itu dan MMCI Makassar Malaysia. Itu zona merah, sasaran empuk dari misionaris. Sopeng termasuk di beberapa titik-titik yang kita survei selama ini itu rawan. Siap Dengku, siap. Ya. Iya, jadi memang Sopeng harus kuat, Apologet Islam harus tumbuh di sana untuk melawan gerakan-gerakan pemurtadan. Insya Allah Dengku. Izin turun kapal Dengku, minta maaf mengganggu Dengku. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, saudara. Makasih, sehat-sehat. Salam sama teman-teman keluarga di sana di Sopeng, begitu juga yang ada di Palopo sana. Oke, saudara, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sirupku malah pole di Sopeng si loko. Manang kalau orang Sopeng itu bikin buras sama nasupleko. Ya lupain reng ya. Halo, selamat malam Bapak. Jam segini belum tidur. Waalaikumsalam Pak. Cuman ada yang konfirmasi Pak. Apa itu? Dipertegas Pak untuk ininya karena ada keluarga saya. Dia kawin masuk Islam. Begitu 3 tahun dia kasih masuk Kristen. Dia bawa istrinya. Iya, dia bawa istrinya. Dibawa anaknya juga. Iya.
Itu yang disebut kawinisasi yang harus diwaspadai. Pura-pura jadi mu'alaf, padahal sasaran empuknya adalah untuk menarik istrinya dan anaknya keluar. Iya. Jadi bagaimana tindakan kami keluarga Pak itu? Diajak diskusi dulu. Kalau masih bisa diskusi. Kalau anaknya setuju keluar ya itu susah. Tapi selama anaknya masih mau kembali ke Islam, kasih kembali ke Islam. Banyak kok yang kembali ke Islam. Banyak. Ada yang disekap, alhamdulillah kami kembalikan ke Islam. Ada yang disekap juga sama keluarga suaminya gitu. Dan alhamdulillah kami bebaskan, kami jemput langsung di TKP. Karena itu memang ada misi begitu. Iya, 3 tahun dia kawin. 3 tahun dia kawin, bagus. Tapi lama-lama dia kasih masuk Kristen. Nah itu dia. Memang ada program begitu Pak. Jadi hati-hati. Makanya dunia apologet ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Bang Suma banyak bercanda, Bang Suma suka marah-marah. Jangan ambil itunya. Tapi ambil penguat akidahnya. Maka komal-komal apologet Islam itu harus tersampaikan kepada anak-anak kita. Contoh, apalagi yang mu'alaf, yang malas sholat. Ya, malas sholat baru selalu memuja-muja agamanya, agama lamanya. Hati-hati. Di agamaku yang dulu begini, hati-hati, itu sudah tanda-tanda itu. Apalagi rajin malas sholat dan seterusnya, itu mu'alaf. Hati-hati. Nah, anak-anak kita yang menjadi istri atau suami para mu'alaf yang tanda kutip ya, mu'alaf yang punya misi, itu akan mempertahankan akidahnya setelah tahu materi-materi apologet Islam, pembelaan Islam terhadap akidahnya. Mereka akan bertahan. Oh tidak, Bang Suma mengatakan begini, di kitabmu begini. Akhirnya apa? Daripada saya murtad, mending saya cerai. Gitu Bang. Iya. Oke? Oke Pak. Iya, makasih. Jaga kesehatan tak Pak. Hati-hati jangan kita terlalu begadang. Iya, sampai selesai nih Bang Zuma ini baru kami tidur ikut. Jangan. Jangan ikuti saya Bang. Saya masih bujangan, belum punya istri, saya masih muda. Oke Abang. Oke. Iya, makasih Bang informasinya. Masya Allah, luar biasa, semangat terus. Halo saudara Bejo. Assalamualaikum Bang. Mau nanya. Waalaikumsalam. Dari Islam. Betul Bang. Mau nanya Bang, Nabi Ibrahim itu apa dari India Bang? Makasih Bang. Dari India saya baru dengar itu Bang. Ada literasi yang mengatakan begitu? Enggak Bang, makanya saya mau nanya aja Bang. Kan di sana itu kan ada yang gini, betul nggak Bang? Makasih Bang. Kalau setahu kita dari Irak, bukan dari India. Oke Abang. Mungkin Amir Khan atau Amito Bachchan yang mirip dengan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abraham orang India. Jena lage min tere yara मैं क्या करूं मैं क्या करूं. Nah itu lagu India. Siapa yang bilang Abraham dari India? Itu mungkin ajaran dari perindapan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang, saya mau nanya ya, maaf ya sebelumnya. Wah, kirain mau bilang langsung aja turun. Ya, gimana Abang? Ini kalau menurut kacamata Islam, perkawinan antara Kristen dan Islam itu sah atau tidak? Haram. Enggak, soalnya saya punya tetangga gitu. Kemudian kita membiarkan, nggak ngasih tahu hukumnya bagi kita, dosa apa tidak gitu? Dosa.
membiarkan Jadi harus persinahan masuk dulu ya. harus pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Kalau perlu orang Oke, siap. tuanya, keluarganya yang disampaikan. Siap, terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Hanya mau menyampaikan Mbak Suma. Apa itu Bang? Desa kada apa na dikit si runtuh. Ay, cocok Disa, lo ni Makassar. Diki iya. mondor boleh. Kau kak Kendari, Dinda. Oh Kendari, iya. Tapi selalu kak ikuti live tak. Alhamdulillah. Lo mungkin Makassar jalan-jalan deh. Iya, kak kak sedih ingin rasanya memeluknya. Aduh, kayak lagu itu. Ingin memeluk dirimu. Iya. Sudah banyak itu. Iya, banyak nih orang. Siap, alhamdulillah. Banyak itu orang datang di Makassar hanya untuk memeluk diriku. Banyak nih. Iya. Aja nak masuk mata aja nak. Nanti sade. Baik. Baik. Serinci saya di Makassar ambil unit di pelabuhan. Siap. Kebetulan saya buka showroom di Kendari. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Cocok. Makasih banyak Dinda. Iya, makasih banyak. Ganda, makasih. Selamat Ki. Iya. Selamat wali-wali. Iya, selamat itu pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa kayak langkok. Nih kalau ada si loko. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini enggak diskusi lagi, Bang. Ya, ini yang naik Muslim, soalnya kalau otennya naik langsung kita gaskan, Bang. Ya kan, tapi biasanya Abang kan batasi, Bang. Ya saya dinaikkan saya nggak tahu kalau Muslim. Iya, makanya kan ini saya mau informasikan aja kepada Muslim jangan naik lah. Ya betul. Dibatasi kan? Oke. Baik, Saudara Udin, semangat malam. Halo, Bang Udin. Oke, dibatasi, kita turunkan. Benar juga nasihat teman kita itu tadi. Betul itu. Janganlah dulu naik di subuh hari kayak begini. Kita mau berdialog dengan teman-teman Oten, sapa-sapa begini, yang lain juga nanti minta naik semua. Benar. Halo Saudara Yuda. Halo. Belum duduk teman-teman. Cekrudut. Alhamdulillah. Halo Saudara Yuda. Ada onde-onde kah? Oh, kita masuk ke dalam Liga A teman-teman, urutan 60. Kemarin masih urutan 80. Wow. Menresi lah bahaga. Menresi. Oh, masih live ya, Bang Zuma ya? Masih menunggu orang yang pakai data, bukan yang enggak logika. Saya ini lo santun, berlogika. Bukan masalah santunnya, saya ini, yang kita butuhkan itu saya nggak menghujat sana sini. Saya ini lo kagum sama Anda. Dulu gini Bang, saya curhat sebentar Bang. Dulu saya ini sempat goyah iman saya Bang, karena narasi-narasi Anda. Harusnya Anda ini tanggung jawab. Saya nggak apa-apa, saya mau mualaf hari ini kalau Anda ini bisa menerima saya dengan baik gitu loh Bang. Loh, saya janji saya mualaf. Ayo. Masalahnya kita diskusi itu harus menggunakan data dan logika. Bang. Saya nggak mau pakai doktrin Bang. Saya pakai logika aja gitu loh. Jangan Anda keburu mengeluarkan saya gitu loh. Saya ini capek-capek, saya ini nunggu Anda mau diskusi santun sama saya gitu loh Bang.
Ya sudah, buka kameranya, silakan. Ya, tadi kan sudah, ini saya sudah ini. Gak apa-apa diskusi gini aja. Kan saya sudah lihat gitu. Anda. Iya, sudah lepas kacamata saya gitu loh. Gimana? Mau ndak diskusi santun sama saya? Besok aja bang, kalau nggak bisa buka kamera. Ngapain? Kok nunggu besok bang? Nanti dikeluarkan lagi saya. Ayolah. Buka kamera. Yang buka fair. kamera kalau gitu. Tadi. Saya sudah lepas kacamata ini. Ya udah pakai lagi lah kacamatanya. Ya sudah, saya di kamar atas ini bang. Ya nggak apa-apa, pakai kacamata aja lagi. Ayolah kita diskusi yang santun bang. Ayo. Orang bilang buka kamera, piye toh? Bisa buka masker ya? Nah, buka masker pula yang jadi lah. Nah, nanti diturunkan lagi saya. Ayolah yang fair. Ikuti dong aturan sini. Kan saya sudah on cam tadi bang. Gunakan data. Saya sudah di kamar tidur ini. Diskusi. Iya, saya mau diskusi. Gitu dong. Ya sudah, gunakan data, buka kamera. Udah selesai, santai kan? Loh, Anda kok saya nanya sendiri gitu sih bang. Saya kagum loh sama Anda bang. Ayolah. Saya tidak goyah dengan pujian saudaraku. Ayolah kita diskusi bang. Sederhana, kalau mau diskusi dengan saya itu buka kamera, pakai data. Nggak ada bobot-bobotnya kalau cuma menggunakan logika sementara Anda Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu kan punya Bible, punya kitab. Anda harus pakai itu. Jangan Anda lebih pintar daripada kitab Anda. Sebagai seorang Kristiani, Anda harus mendudukkan perkara iman Anda berlandaskan dengan kitab. Kalau Anda meninggalkan kitab Anda betul posisinya. Anda betul posisinya. Cuman masalahnya ketika saya mengatakan, apakah manusia itu Tuhan? Bukan Tuhan. Apakah Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan? Anda mengatakan apa? Bingung sendiri. Karena Anda dengan logika Anda itu bertentangan dengan Bible Anda. Sehingga ketika Anda ingin mengatakan kita diskusi secara logika, yang saya temukan lu gila. Kan begitu. Karena Anda meninggalkan Bible, lalu Anda ingin berlogika dengan saya, tapi logika Anda itu tidak mau meninggalkan konsep dogma. Kalau Anda ingin menggunakan logika berdiskusi tentang agama, Anda sudah tidak di Kristen. Karena agama Anda itu tidak logika. Itu loh. Semangat malam. Selamat malam, Kak. Iya, dari mana, Dek? Dari Samarinda, Kak. Iya, Samarinda. Kristen Katolik atau apa ini? Kristen, Kak. Oke, bisa buka kamera, silakan. Saya dulu kan gerdek. Aduh. Buka kamera, silakan. Biar kita saling tatap-tatapan kan. Udah, buka lah. Bentar, Kak. Iya. Udah nggak nge-lag ya? Iya. Agak nge-lag. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku juga. Kemarin udah pernah naik ke atas kok. Oh ya? Nge-lag sinyalnya. Ya nggak apa-apa, buka aja lagi. Iya. Iya. Oh, kok selalu nge-lag ya kalau naik ke sini ya? Kayaknya usah di ya Kak ya. Selalu itu. Pakai kamera ya Kak ya. Saya ngantuk jadinya. Narasi saya ngawur kalau nggak buka kamera gitu. Atau saya pakai HP saya yang lagi Kakak. Gimana? Nanti kalau ada yang harmoni dalam rasa diterima Kak ya. Oke, baik, sip. Kak. Silakan. Iya. Iya. Oke. Pakai HP saya coba. Oke. Apa bilangnya harmoni dalam rumah tangga kita? Harmoni? Yang di bawah jangan cemburu lah. Kalian ini. Halo Ibu.
Halo Bang Zuma. Lo juga dari mana ini? Aku dari Palembang, Bang. Katolik? Aku Islam. Ini Bang Zuma, BTW papaku sering denger Bang Zuma terus tiap hari. Cuman mungkin dia ngefans ya. Tapi aku nggak terlalu ngefans gitu. Cuman ada yang pengen aku tanyain gitu. Boleh buka Amankah kameranya? suaraku? Oh, aku Aman. lagi nggak pakai jilbab, Bang Zuman. Dipakai dipakai aja lagi jilbabnya lagi. Nanti aja mau nanya doang. Oh, nggak, masalahnya bapaknya mana? Udah tidur? Papaku lagi kerja sih. Dia tiap pagi dengerin Bang Zuma itu sampai besar banget. Sampai aku gitu. searching siapa gitu Bang Zuma itu. Bapaknya ini nggak pernah ngajak, mau nggak jadi ini dengan Bang Zuma gitu? Nggak pernah dibilang gitu sama bapaknya? Enggak sih. Oh, bapaknya masih salah berarti. Oke, apa yang ingin ditanyakan? Ini sih Bang Zuma, ada yang pernah bilang kan plot twistnya dengan Tuhan yang memiliki kasih sayang dan rahmat itu plot twistnya gak ada yang benar-benar masuk neraka gitu, karena Tuhan itu membalas perbuatan manusia itu berdasarkan pengetahuan yang mereka pahami, plus keadilan itu fungsinya sebagai bukan di agama yang mereka pilih tapi di perbuatannya. Karena ada yang bilang gini, dia merujuk pada Al-Maidah ayat 48 yang membicarakan realitas perbedaan yang sudah terjadi, keniscayaan yang sudah terjadi dengan seluruh perbedaan ini itu adalah ujian yang katanya highlightnya itu setelah memandang suatu perbedaan ini ada nggak berlomba-lomba nggak di kebaikan gitu, katanya highlight dari perbedaan di realitas sekarang. Terus dia mencampurkan dengan ayat Asy-Syu'ara ayat 13 yang telah mewasiatkan agama Musa, Isa, Muhammad dan Ibrahim dan lain-lain itu yang fungsinya tegakkanlah semua agama yang telah diwasiatkan itu, agar highlight yang di akhir ayatnya itu agar kamu tidak terpecah belah. Nah, ketika semua sudah final di Al-Quran katanya ya ini, ketika semua sudah final di Al-Quran yang ternyata memang perbedaan ini memang keniscayaan, yang setelah kita tahu perbedaan ini tuh masih berlomba-lomba nggak di kebaikan atau masih malah judging satu sama lain dan membela pembenaran masing-masing. Nah, pada kenyataannya banyak yang gagal di ujian karena selalu mencela agama yang telah diwasiatkan atau perbedaan yang telah diniscayakan oleh Tuhan itu sendiri. Gitu. Iya, baik. Sederhana bagi saya untuk menyikapi keadaan itu. Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Artinya bahwa ketika ada di luar Islam, berbeda dengan Islam, tidak mendudukkan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, siapapun dia, maka dia harus masuk ke dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Jangankan mereka di luar ahli kitab pun wajib hukumnya kemudian untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada kebenaran di luar Islam, semua, meskipun mereka melakukan suatu kebaikan-kebaikan, tapi semua. Kenapa semua? Karena telah disempurnakan kebenaran itu melalui Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, berarti dia mengingkari kebenaran hakiki yang didatangkan dari pencipta. Sekali lagi saya katakan, apapun agamanya, kalau dia tidak Islam, berarti dia menolak kebenaran yang mutlak absolut dari pencipta langit dan bumi. Meskipun mereka baik, meskipun mereka berlaku kasih, meskipun berlaku kasih sayang dan apapun itu, kalau dia ingkar dari dinul Islam, maka tertolak. Maka Al-Quran mengatakan,
farikan hada wa farikan haqqa alaihim dalalah. Manusia pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat, dan sebagian pantas sesat karena mereka meninggalkan kemudian petunjuk tersebut. Jadi di manusia ini memang ada dua kelompok, ada yang pantas mendapatkan petunjuk yang menggunakan akal sehat, ada yang kemudian pantas sesat karena memang mereka tidak beriman. Seperti itu saudariku, sederhananya. Salam sama Bapak. Oke. Oh, boleh nanya lagi Bang Zuma? Ya, satu lagi ya, soalnya kita ada tamu dari non-Muslim. Tapi dia mengaitkan di surah Al-Bayyinah, Bang Zuma. Aku juga nggak terlalu ngerti, aku nggak terlalu paham soal agama. Cuman dia mengaitkan dengan Al-Waqiah yang bilang golongan kanan, kiri, dan golongan terdahulu dan di kemudian. Nah, golongan ini kan pemborosan katanya, pemborosan kata. Kenapa yang golongan terdahulu sama golongan kemudian itu nggak ditaruh di kiri atau di kanan, tapi disebutkan di Al-Quran itu ada 3 golongan. Nah, golongan ketiga ini kan di Arabnya itu mengarah ke kanan. Jadi ini tuh untuk orang-orang yang belum menemukan kebenaran Al-Quran, tapi dia berbuat baik, karena dia bilang di Al-Quran itu gak ada ancaman ketika tentang ritual atau sholat, tapi ancamannya itu selalu merujuk pada perbuatan gitu. Saya rasa kita sering mendengar celakalah orang yang lalai, celakalah orang yang sholat. Oke, kayak sakar ya, neraka sakar kan Bang Zuma. Nah, tapi di ayat selanjutnya neraka sakarnya itu akhirnya ke sosialnya lagi. Jadi nggak pernah berdiri sendiri tentang sholat, tapi selalu diakhiri atau ada sambungannya tentang perbuatan sosialnya lagi gitu. Iya, jadi Gimana Islam itu kan memang tidak hanya ritual saja, tetapi Islam itu yang pertama tauhid, kemudian dia adalah muamalah, kemudian dia adalah akhlak. Memang harus rangkaian-rangkaian ini memang tidak terpisahkan. Tetapi yang pertama kali yang harus diakui dulu adalah persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Setelah itu buktikan bahwa Anda meyakini tiada Tuhan selain Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Begitu juga buktikan kalau Anda mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk melakukan semua apa yang diperintahkan sebisa mungkin dan menjauhi apa yang dilarang sebisa mungkin. Seperti itu. Nah, yang bingung saya, teman Anda itu Islam atau Kristen, karena dia menggunakan narasi-narasi Quran gitu loh. Atau jangan-jangan teman Anda itu adalah Anda sendiri. Enggak sih Bang Zuma, dia Islam pindah ke Kristen, jadi dia bisa bahasa Arab, dia anak pesantren juga. Ya sudah, kalau begitu mohon izin sampaikan salam saya, ajak beliau biar langsung diskusi dengan saya gitu. Boleh Bang Zuma, aku izin follow yang Bang Zuma. Nanti kalau ada papaku, aku kalau live izin masuk lagi ya Bang Zuma. Dia ngefans banget kayaknya. Siap. Sekali lagi titip salam sama temannya yang murtadin. Sampaikan bahwa Bang Zuma ngajak berdiskusi. Oke ya? Oke, siap. Oke. Makasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali. Murtadin bisa bahasa Arab, masuk Kristen, nggak nyambung. Halo? Iya, halo Kak. Iya, halo. Bisa buka kameranya? Udah bagus kayaknya ini. Silakan. Nah, mudah-mudahan udah bagus. Ya. Dari mana Mbak? Katolik atau Protestan? Dari Kristen. Oh, Protestan berarti. Enggak Protestan, Kristen aja. Iya. Oh, Kristen. Kristen aja, iya. Ini ada tema saya di atas.
siapakah orang neraka atau siapakah penghuni neraka itu? Iya. Bisa dengan tema ini bisa? Iya, boleh. Rajin baca Bible juga kan? Puji Tuhan, rajin Kak setiap hari. Syukur. Iya, kalau di landasan Al-Quran saya kan udah jelas dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kufur artinya yang menolak Allah, menolak Nabi Muhammad itu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kan Mbak ini tidak mungkin beriman kepada Quran, pasti menolaknya. Nah, maka saya membacakan Matius 23 nomor 15. Di situ ada orang neraka yang Yesus ucapkan. Matius dan berapa Kak? 23 nomor 15. Matius 23 ayat 15 ya. Iya. Ya. Boleh dibaca atau saya bacakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi laut dan menjelajah darat untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu Kak. Iya. Jadi di situ Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat. Iya. Masalahnya itu kan dia kan di sini ya, di dalam ayat ini bisa dijelaskan atau Kakak yang jelaskan Kakak? Iya, baik. Kalau saya pahami di sana adalah ini rangkaian satu perikop dari data 1 sampai data 36. Di data 36-nya Yesus sendiri mengatakan hal ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus itu sendiri. Ada orang Farisi. Jahat, ya. Iya. Angkatan jahat itu dimaksudkan itu mungkin dia memang mengikut Yesus, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Yesus atau melakukan firman Tuhan itu Kak. Jadi kecenderungannya adalah untuk berbuat jahat seperti itu Kak. Tapi dia kalau kita lihat di data 15 ini, pertama dia ahli Taurat, kedua orang Farisi, orang munafik yang mampu mempengaruhi orang di luar dia untuk menjadi pengikutnya. Berarti dia adalah seorang tokoh, dan pengikutnya itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada oknum tersebut. Gitu. Nah, secara garis besar, ketika Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat, artinya bahwasanya orang Farisi ini menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Ada pelakunya. Saya sebut Paulus. Beliau ahli Taurat, orang Farisi, dan terindikasi munafik juga. Menjelajahi daratan, yes. Menyeberangi lautan, oke. Mentobatkan orang di luar agamanya menjadi pengikutnya, yes. Yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri, yes juga. Begitu menurut saya, Mbak. Kenapa kok Yesus jahat? Bukan Yesusnya yang jahat, orang Farisi ini yang jahat. Orang Farisi ini yang menciptakan sekte baru di luar ajaran Yesus. Pengikutnya adalah orang neraka. Kalau kita kan orang-orang yang neraka itu kan Yesus bilang tuh kan bukan orang bukan Paulus Kak. Kalau Paulus kan dia kan malah memberikan penjelasan gitu, apa yang Tuhan firmankan itu yang disampaikan oleh Paulus gitu. Nah, justru dia bisa menyesatkan orang
bisa menjadikan orang lain pengikutnya sebagai orang neraka karena dia pandai kemudian memutarbalikkan firman Tuhan. Kelebihannya itu di situ. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, dan pengikutnya adalah orang neraka. Kalau bukan Paulus, lalu siapa Kak, lagi? Iya, aku silakan. bisa berargumen sebentar ya. Nih, makna dan konteks ayat ini itu adalah upaya yang luar biasa mengarungi lautan dan darat. Yesus mengakui bahwa kaum Farisi sangat giat dan bersemangat dalam melakukan penginjilan atau mencari penganut baru. Mereka rela melakukan perjalanan jauh demi meyakinkan satu orang. Nah, motivasi munafik masalahnya bukan pada semangatnya, melainkan pada tujuannya. Mereka bukan membawa orang tersebut kepada Tuhan, melainkan hanya kepada sistem hukum yang kaku dan tradisi lahiriah semata. 2 kali lebih jahat, ini adalah ungkapan yang sangat keras. Orang-orang baru tersebut diajarkan untuk menjadi legalistik, hanya taat pada aturan tanpa kasih, dan fanatik. Seringkali penganut baru yang dididik dengan cara yang salah justru menjadi lebih ekstrim dalam kemunafikannya dibandingkan guru-guru mereka. Orang neraka, Yesus menegaskan bahwa agama yang hanya berisi aturan luar tanpa perubahan hati justru akan menjauhkan seseorang dari kerajaan surga. Iya, itu adalah tafsiran atau pendapat orang-orang yang menjadi pendukung Paulus itu sendiri. Sedangkan pada saat Yesus menerangkan ini, Yesus belum berhadapan dengan Paulus. Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus kan orang Farisi. Celakalah engkau ahli Taurat. Paulus adalah Paulus itu membawa ajarannya, apakah dia melenceng ataukah dia menyesatkan orang atau perbuatannya dia jahat? Kan enggak. Siapa bilang enggak? Jahatnya di mana coba? Jahatnya karena pengikutnya menjadi orang neraka. Loh, itu kan pengikutnya itu yang nggak melakukan firman mungkin, Kak. Nggak semuanya pengikut Paulus itu seperti yang Kakak pikirkan gitu. Orang-orang Kristen 100% tidak melakukan firman. Firman apa yang Siapa Kristen bilang, lakukan? Kak? Nah, sekarang firman apa yang Kalau mereka tidak melakukan firman, ya berarti sia-sia ibadahnya mereka gitu. Nah, sekarang ibadah mereka ini perintah siapa? Perintah Tuhan, no? Mana perintahnya Tuhan untuk menyembah Yesus di hari Minggu? Perintah kalau kita ya, Kak ya, untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya hari Minggu saja, tapi Enggak, setiap perintahnya. hari. Iya, perintahnya menyembah Yesus itu mana? Dari Tuhan loh ya. Bukan dari Paulus, the gang, tapi dari Tuhan. Kalau berbicara dari Tuhan berarti Tuhannya Yahudi dong. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi yang kemudian diperhatikan oleh orang Kristen sebagai pengikut Paulus? Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen yang berasal dari perintah Tuhannya Yahudi? Kan nggak ada satupun. Yang dilakukan oleh orang Kristen ini adalah murni 100% adalah ajaran Paulus, orang Farisi ini. Di dalam Filipi 2 ayat 10. Paulus pasti Paulus. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi ada nggak memerintahkan orang Kristen ini? Karena pada kesimpulannya di permukaan adalah bahwa ketika ketika Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata terciduk dengan fakta di lapangan, satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu adalah Paulus, dan agama itu disebut Kristen. Dengan kata lain, Kristen adalah orang neraka. Kenapa harus orang neraka? Karena pengikut orang Farisi orang neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tapi kan kalau bagi kita kan yang percaya ya kita masuk surga, Kak. Iya, percaya kepada Paulus, percaya kepada orang Farisi. Sedangkan kalau percaya kepada Yesus beda lagi. Kita percaya kepada Yesus lah.
Mana ada? Kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sejak kapan? Di mana? Kapan itu? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal Yudaism. Yesus mengenal pelaku-pelaku Taurat. Sedangkan Kristen adalah ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi, di mana tokohnya adalah Paulus yang dikecam oleh Yesus. Dan kata Yesusnya bahwa orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya adalah orang neraka. Tidak bisa tidak. Jadi Anda nggak percaya kepada Yesus. Kalau saya mau percaya. Coba, sekarang Anda menyembah Yesus ikut siapa? Paulus. Mohon maaf kalau yang makan babi ikut siapa? Paulus. Ibadah minggu ikut siapa? Paulus. Mengkitabkan surah-surah Paulus siapa? Paulus. Masuk ke gereja siapa? Paulus. Semua Paulus. Nggak ada yang tidak Paulus. Nah, mana yang ajaran Yesus yang orang Kristen lakukan hari ini? Nggak ada. Tapi sebagai pengikut orang Farisi, Kristen setiap geraknya, setiap napasnya, setiap berkata selalu mengatasnamakan Yesus. Ya, ya pastinya kita ikut ajaran Yesus sih. Nah, mana ajaran Yesusnya untuk menjadi Kristen? Ya, kalau menjadi Kristen itu Kak, kita bukan berarti meniadakan hukum Taurat ya, tapi Taurat itu tertanam di dalam roh hati kita gitu. Itu teori. Jadi kalau ada orang mengatakan Taurat tertanam di dalam hati tapi tidak dipraktikkan. Dari mana? Kakak bagaimana bisa mengatakan itu tidak dipraktikkan? Coba baca Matius 23 nomor 2 nomor 3. Ahli Taurat orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dari Kejadian sampai Wahyu Kak. Tapi kan cuma teori doang kan? Dipraktekkan di kita. Kalau dipraktekkan berarti ibadahnya Sabat kan? Iya, hari Sabat. Tapi hari Sabat bagi kita itu itu hari Sabat kan artinya hari perhentian kan? Iya, hari Sabat ya hari Sabtu. Iya. Iya, hari Sabtu. Tapi setelah dirubah jadi Minggu. Hari Sabat itu hari Tuhan gitu kan. Itu dirubah. Kata siapa? Kita nggak hari Minggu. Tapi hari apa? Setiap hari. Nah, itu cara pengikut Paulus begitu. Sudah keciduk gerejanya ramainya hari Minggu, bilangnya setiap hari. Jelas-jelas di dalam pengajaran kita hari Sabtu ibadah juga. Iya, tapi intinya hari apa? Minggu kan? Hari Minggu kan intinya. Ibadah juga. Nah, itu dia intinya di hari Minggu itu. Nah, kalau bagi kita sebenarnya Sabat itu adalah merujuk kepada Yesus sih. Nah, itu semua dirubah. Jadi setiap hari itu adalah Sabat bagi kita. Nah, itu semua jadi rubah kan? Kau udah kubilang. Nggak dirubah. Loh, Anda mengatakan penggenapannya itu kita itu bukannya mengurangi atau bahkan tapi menambah-nambah Sabat dong. Setiap hari jadi hari Sabat kan kalau segala sesuatu itu lebih baik kan nggak apa-apa dong Kak. Oh, nggak boleh. Kalau sudah menyalahi firman Tuhan ya nggak boleh. Itu berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena kita percaya ya kepada Alkitab bahwa kirain percaya kepada Yesus. Di dalam Alkitab tertulis seperti itu kan. Harusnya percaya Yesus itu kan adalah firman. Ya, kalau begitu yang mana yang harus dipercaya? Yesus kan? Loh, Yesus itu kan firman. Jadi firman itu apa yang tertulis di dalam Alkitab ini? Oh, salah. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Nah, inilah orang-orang neraka. Ketika berbicara tidak pernah ada kebenaran termasuk Yesus lah semuanya yang di dalam itu apa? Kalau Yesus yang saudari ini percayai, maka Anda harus yakin bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Itu kalau Anda percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu bukan saya.
Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda harus akui bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Titik. Percaya nggak sama Yesus? Percaya. Ya udah, berarti Anda harus meyakini bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Tapi nggak semua orang Farisi, Kak. Kalau orang itu melakukan firman Tuhan, orang neraka itu orang yang nggak melakukan firman, seperti melanggar ketetapan firman. Jadi kalau kakak mau tahu orang neraka menurut di dalam Alkitab itu dia, aku bisa jelaskan di dalam Alkitab ada orang-orang yang masuk gitu ya kan. Di dalam perjanjian baru, penolakan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan adalah poin utama. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 ya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Lalu 2 Tesalonika 1 ayat 8. Jangan bawa di situ dulu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Percaya. Ya udah, Anda orang Israel. Yesus. Bukan. Nah, ya sudah. Berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Tadi katanya percaya. Tapi ada Yesus tapinya bilang, lagi, ada tapinya. bagi yang percaya. Ya percaya. Sekarang gini kan Kak, ada ayat juga yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan Yesus lagi tuh. Itu sudah bukan Yesus. Itu di dalam Alkitab kita gitu. Iya, saya ngerti. Tapi kan kedudukan kebenaran itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kan begitu. Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti bukan untuk kita. Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Bagaimana bisa melumpuhkan ajaran Yesus dan bagaimana bisa membuktikan adanya orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Pernyataan Yesus harus dirubah menjadi yang tadinya untuk Bani Israel saja, harus dirubah menjadi untuk seluruh manusia. Gak bisa dong, apa yang sudah gini kayak apa yang sudah tertulis itu nggak bisa dirubah seenaknya gitu. Ya udah tertulis. Nah sekarang kalau apakah memang Yesus kita dibilang mengambil air kehidupan atau perkataan firman itu dari remah-remah, kan dibilang yang penting kan Yesus berkata imanmu lah yang menyelamatkan engkau kan gitu. Jadi di sini bukan masalah siapa kita, dari mana kita. Coba tapi dari tunjukkan iman kita ya kan. Sabar dek. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya ingin tahu itu di mana tertulis. Saya selama belajar Bible puluhan tahun saya tidak pernah menemukan kata Yesus. Bahas itu. Silakan tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan, itu di mana dalilnya? Kalau Matius 9 ayat 22 itu juga ada. Apa katanya di Matius 9:22? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ucapan siapa? Yesus? Di Matius 9 ini? Bentar Kak ya.
Iya itu. Ucapan Yesus kepada orang yang sakit kan? Orang yang sakit. Orang yang sakit ini kemudian percaya kepada Yesus, bahkan dia mengatakan aku menyentuh jubahnya saja aku udah bisa sembuh. Ini berbicara mengenai percayanya seorang yang sakit ini, perempuan yang sakit ini terhadap Yesus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Berbeda dengan kepercayaan orang Kristen hari ini. Itu nggak ada hubungannya. Sedangkan yang Anda usung tadi adalah kepercayaan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai orang Kristen. Wanita yang disembuhkan ini sekedar percaya bahwa Yesus ini adalah tabib yang sakti mandraguna. Coba Anda baca satu perikop. Yang mana, Kak? Yang tadi, yang Matius 9 itu. Ada. Aku baca di Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, sembuh. Sembuh. Karena dia percaya Yesus ini adalah tabib utusan Tuhan. Dia adalah Mesias utusan Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Sama dengan kejadian di Matius 15. Habis telan ini. Habis telan balon gas dengan tabung gas. Bersendawa keluar ikan lele. Jadi gitu Mbak, bukan percaya dalam iman dalam arti kata beriman seperti imannya orang Kristen hari ini, enggak. Begitu, beda kejadian yang di Matius 15 beserta dengan Matius yang 9 yang tadi Mbak bacakan dengan iman orang Kristen hari ini. Imannya orang Kristen adalah imannya orang Farisi. Imannya orang Kristen, imannya orang Farisi, ya beda lah. Ya, imannya orang Farisi lah, kan orang Farisi yang mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus penebus dosa, Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang turun ke bumi mati untuk disembuhkan. Orang Farisi yang ngajarin itu, bukan Yesus yang mengajarkan. Kan kita kita kan bacanya dari Kejadian sampai Wahyu, Kak, bukan cuma yang diajar itu aja, bukan yang itu aja kan. Iya, benar. Tetapi kan intinya Yesus itu ingin dipercayai sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, sebagai rasul, dia menekankan kepada murid-muridnya terkait dengan keadaan orang Farisi. Ada di antara mereka yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang di luar dari kelompoknya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa dikatakan pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat? Sejahat-jahatnya orang Farisi, tidak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Sehebat apapun makhluk itu, gak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah Elohim. Tapi pengikutnya tiba-tiba saja menjadikan makhluk menjadi Tuhan. Gini Kak ya, tadi tuh aku mau masih banyak lagi kan sebenarnya tuh, bukan cuma yang tadi baru 2 aja aku sudah dibilang pengikut lagi. Ya kan? Yang penting itu kan kita tuh apa aja gitu loh yang di sini di dalam Alkitab itu, bukan cuma itu aja kan Kak. Jadi ada 1 Korintus 6:9-10. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang bermuara bejat termasuk pezina, pelaku penyimpangan seksual, penyembahan berhala, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu juga ada. Jadi bukan jadi orang neraka itu seperti itu, bukan berarti kita mengikuti Yesus tuh seperti yang kakak bilang tadi, kayak gitulah.
Terus Itu kata dalam Yesus, Wahyu bukan 21 kata saya. Bukan kata saya loh. Pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Orang Farisi ini supaya bisa menjerat orang di luar dia menggunakan mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan Tuhan dan seterusnya. Utus ajaran Tuhan awalnya dihapuskan. Habis dihapuskan ajaran Tuhan, dia membuat ajaran baru. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, itu dibatalkan sama dia. Lalu dia membuat ajaran baru, jangan membunuh. Berarti orang Kristen ketika tidak membunuh bukan lagi karena mengikuti perintah Tuhan, tetapi mengikuti perintah orang Farisi tersebut. Jangan membunuh. Contoh. Itu sudah ada sejak Musa bilang jangan membunuh. Itu dibatalkan. Itu dibatalkan Siapa oleh bilang? dia. Nggak ada, kalau kita meyakini nggak dibatalkan, Kak. Kalau Efesus Kristen 2 nomor Efesus 2 nggak tahu kalau nomor yang lain, 15. ya kan? Sudah jelas-jelas Efesus- ini enggak. Efesus 2 nomor 15 dibatalkan sama dia. Habis itu dia bikin aturan yang sama, menyaingi Tuhan. Coba dibaca Efesus 2-nya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Tuh. Efesus 2 ayat 15. Yesus itu tidak membatalkan, Kak, tapi menggenapi. Yesus tidak membatalkan, tapi orang Farisi ini membatalkannya. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengandalkan perdamaiannya. Nah, membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini yang dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral, Kak. Seperti yang Iya, karena nanti orang Farisi inilah yang kemudian membuat nilai-nilai moral itu hidup kembali setelah dia membatalkan perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Enggak, maksudnya kan gini nih, Kak. Gini ya, Kak. Jadi maksud dari perkataan Paulus itu membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini, kita boleh jelasin dulu ya, aku ya. Boleh kan? Iya. Ya. Konteks dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral seperti larangan membunuh atau berzina, melainkan membatalkan sistem hukum yang kaku dan berbagai ritual yang selama ini menjadi tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Matinya sebagai manusia, perdamaian ini bukan sekedar teori tetapi terjadi melalui pengorbanan fisik. Kematian Yesus dianggap sebagai penggenap seluruh tuntutan hukum yang tak sanggup dipenuhi oleh manusia. Nah, itu dia. Itu kan ajaran Paulus. Kan Paulus yang tujuannya ngajarkan itu. adalah menciptakan satu manusia baru. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pengotak-pengotakan, tidak ada lagi si suci dan si berdosa berdasarkan garis keturunan atau ketaatan aturan luar saja. Sebaliknya, semua orang yang percaya disatukan menjadi identitas yang baru. Mengadakan perdamaian, inti dari seluruh tindakan ini adalah pemulihan hubungan tanpa adanya aturan yang menghukum. Manusia memiliki jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang baru. Kesimpulan hubungan ayat 15 dan 16 digabungkan kedua ayat ini menciptakan sebuah proses penyingkiran penghalangan aturan hukum yang memisah dan menghukum. Dan 16 itu Yesus menyatukan manusia dengan Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Farisi lagi tuh. Dalam Kembali lagi penulisan ke narasi Farisi. itu kebebasan masa lalu gitu. Ya seperti itu, Pak. Iya. Memang kan di situ dikatakan dengan matinya Yesus, Jadi dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya untuk, nah tuh dijual tuh, untuk menyatukan kembali. Artinya setelah dia membatalkan hukum Taurat itu, Paulus mengajarkan lagi aturan Taurat lagi. Artinya bahwa dia membatalkan perintah Tuhan, habis itu dia bikin perintah baru yang setara dengan perintah Tuhan. Makanya Anda sebagai pengikutnya mengatakan dia tidak membatalkan,
tetapi dia menciptakan dalam dirinya sebagai sebuah aturan baru yang sama aja. Makanya Kristen memang seakan-akan tidak meninggalkan Torah karena Paulus masih mengajarkan lagi. Namun Paulus terlebih dahulu membatalkan firman Tuhannya. Bahkan dia menganggapnya sampah hukum Taurat itu. Di Filipi 3 dia menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Setelah aku mengenal Kristus, aku menganggap bahwa semua yang pernah aku lakukan dahulu itu adalah tinja, kotoran. Itu makanya Yesus mengatakan, gimana? Ya maksudnya gini, kita kan tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri ya, supaya kita melakukan hukum Taurat itu supaya apa? Supaya kita itu nggak sombong gitu loh Kak. Sudah melakukan ini, melakukan itu gitu. Seperti itu gitu. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu kan yang punya kitab, bukan kita. Itu kan bukan aturan untuk orang di luar Yahudi, Taurat itu. Itu Taurat hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk luar Bani Israel. Tapi Paulus mengambil itu, menjajakannya keluar untuk menggenapi nubuatan tentang orang keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin itu adalah serigala yang mengambil kemudian Taurat dan membagi-bagikan ke bangsa asing. Jadi saya lebih percaya kepada Yesus bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Apapun alasannya, apapun dalilnya, apapun perilaku mereka, baik, kasih, sayang, yang pasti ya pengikut orang Farisi orang neraka. yang pastinya saya bukan pengikut orang Farisi. Ya lalu pengikut siapa? Kiblat kita ke Yesus. Lah, Yesus kan hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tapi kan kita tetap ikut Yesus lah. Kalau ikut Yesus, jangan Kristen dong. Yudaism lah. Iya, yang pastinya kita ikut Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ya kita lakukan, itu aja. Perintah Yesusnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Ya tapi kan buktinya orang yang bukan Israel pun dia beriman diselamatkan sama Yesus. Jadi masalahnya kepada siapa saja, bahkan di dalam Alkitab pun tertulis jadikanlah semua bangsa. Jadi kan itu bukan Yesus, itu bukan Yesus. Termasuk kita juga gitu. Itu bukan Yesus yang berkata seperti itu. Jadi sebenarnya gini Kak, bukan masalah orang Israel kalau bangsanya sendiri pun dia tidak percaya sama Yesus. Jadi keselamatan itu jadi akhirnya untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Iya. Karena Yesus sendiri itu berkata, barang siapa yang percaya, bukan percaya orang mana gitu, siapa saja yang percaya. Oh enggak, itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Cuman karena saudara ini mendapatkan pengajaran dari orang Farisi, jadi Anda merasa seluruh ucapan-ucapan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus itu hanya untuk kaumnya saja Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Tapi karena ada orang Farisi yang menjual Yesus keluar, maka Anda merasa bahwa Yesus itu untuk Anda. Nggak ada pernah ucapan Yesus untuk bangsa lain, itu nggak ada. Nggak ada. Dan kalau saudari saya ini percaya kepada Yesus, percaya dong bahwa orang Farisi pengikutnya orang neraka. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya. Ketika dia mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikannya orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada yang... Percaya nggak? Percaya. Ya udah, kalau percaya ya udah tinggalkan ajaran Farisi. Kalau dia sampai menjadikan kita orang neraka, ya berarti yang celaka kan orang Farisi itu.
Ya tapi celaka orang Farisi, tapi Anda sendiri orang neraka, kan percuma, masih ada kesempatan loh. Ya, tapi kan kita nggak seperti yang definisi orang-orang neraka itu gitu kan. Orang neraka itu seperti apa sih gitu kan? Kan orang neraka dibilangnya. Kan orang neraka. Di situ yang dikatakan orang Farisi mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kenapa nggak ikut Bang Zuma aja sih? Kan Bang Zuma bukan orang Farisi. Terus emang kan? Kenapa harus ikut orang Farisi? Sementara ada yang bukan orang Farisi yang juga menunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan kekal. Orang Farisinya sudah nggak ada, yang menunjukkan hidup kekal masih ada di samping Anda. Kenapa nggak ikut? seperti apa itu? Nah kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, Bang Zuma ngajarin itu. Hidup kekal itu cukup mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mari kita kenal Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Udah selesai hidup kekal. Ngapain ada embel-embel dia Tuhan? Satu-satunya Tuhan. Yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus tidak masuk dalam kategori Tuhan, dia hanya Rasul utusan. Kalau mau dapat hidup kekal, imani itu. Tapi kan Yesus bilang akulah jalan yang lurus, tidak ada satu orang. Pintar adik ini. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran. Satu-satunya jalan. Ya, kalau begitu jangan ikuti yang disalib. Dan memang Yesus disalib kan? Oh enggak. Tadi katanya Yesus itu jalan kebenaran. Yang disalib itu adalah jalan kutukan. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus jalan kebenaran, bukan dia yang disalib. Jalan kebenaran masa menjadi jalan kutuk? Beda. Yang disalib ini orang lain, yang menjadi kutuk itu beda. Yang mau mau ikut Bang Zuma? Mau menjelaskan yang itu tadi. Yang mana? Yang mengenai bangsa-bangsa lain. Nah, silakan. Gini kan, pada awalnya kan memang berfokus pada bangsa Israel menuju misi yang mencakup seluruh dunia. Tapi juga mencakup misi untuk seluruh dunia juga gitu kan. Enggak ada. Nah, ada Matius 10, yang di Matius 28 ayat 19. Baca 20-nya. Itu ada ketahuan. Ketahuan kalau itu bukan Yesus. Maksudnya? Coba baca 20-nya. Matius 28 ayat 19. Ya, nanti baca 20-nya setelah 19 supaya kita tahu bahwa itu bukan Yesus. Apa pula ini teman-teman di bawah nih? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu maksudnya Roh Kudus, tak? Yesus. Yesus atau Roh Kudus sih? Yang menyertai kita pada akhir zaman itu ya Yesus, tapi kan dia kan sebagai Roh Kudus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Kan gitu. Kalau itu Yesus,
Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian orang-orang makan babi, menyembah dirinya, Kita kan nggak makan babi. tidak bersunat, Kita nggak boleh makan babi ke sini. ibadah minggu, Gitu, tiga ada pribadi yang Tuhan. Di mana Masalah Yesus sunat dan- mengajarkan itu? Perintahnya mengikuti orang Farisi di mana? Kan nggak ada. Kita malah justru tiap-tiap hari berkumpul kalau bisa tiap-tiap hari berkumpul menjadi hari Sabat. Kan Nah, Yesus itu kan berarti- mengajarkan bahwa kita berkumpul sama-sama gitu kan untuk berjamuan atau kayak gitu kan. Harus Yesus mengingat berkata tentang di dia. dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Beliau berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israelnya ada di Indonesia, ya mereka harus Iya, ke Kak, Indonesia. karena kalau itu memang awal-awal mulanya kan memang untuk bangsa Israel, tapi kalau bangsa Israelnya tidak mau, ya mau gimana lagi. Ya sudah, titik, selesai sampai situ. Orang Israel semuanya celaka. Makanya Matius 23 Yesus mengecam mulai dari data 1 Ya, sampai kita kan data nomor mengikuti 39. ajaran yang benar aja gitu. Ya, ngikutin Paulus. Yang mengatur kita untuk menjadi orang yang benar, orang-orang surga. Sekarang ketika Anda menjadi seorang Kristen, siapa yang keluar dari Yahudi, dari Israel mengajarkan kekristenan ini? Kan cuma Paulus doang. Gak ada yang lain. Nah, sedangkan Paulus ini adalah orang Farisi. Paulus mengaku di Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, orang Farisi dia menjelajahi Sebenarnya sampai Kak, Kristen itu artinya kan pengikut Kristus kan ya. Sebenarnya iya. sudah dari zaman sejak Yesus ada lah itu. Enggak dong. Tapi kan baru dicetuskan pas di saat Di Antioquia. murid-muridnya dia itu kan. Nah, siapa di sana? Paulus kan? Iya kan. Iya. Paulus yang di Antioquia, bukan Yesus. Paulus di sana disebut Kristen, pengikut Murid-murid Paulus. Yesus. Bukan, kata siapa murid-murid? Murid-murid Paulus yang disebut pengikut Kristus. Nah, kan ada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Jadi Kristen ini pengikut Kristus, tapi yang pales. Kan gitu. Ya mungkin Udahlah, mending ikut saya lah daripada ikut orang Farisi. enggak lah. Kalau ngikut orang Farisi, kata Yesus, jadi orang neraka. Nah, kalau ikut Saya bukan ikut orang Farisi dibanding ikut Yesus. lalu ikut siapa? Oh, nggak ada Yesus ke Indonesia kok ngajar. Mana ada Yesus pernah datang ke Indonesia? Yang datang ke Indonesia itu orang Belanda, orang Portugis, di mana mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus. Mending ikut saya lah. Ini kan mereka itu disebut sebagai Kristen adalah para pengikut Yesus Kristus, baik yang berasal dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Iya tahu, memang Yesus ada pengikut dan juga ada pengikut Kristus, kan udah dibilang. Matius 24:24, Kristus palsu melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat serta kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Udah jelas itu.
nggak bisa diragukan. Katanya percaya Yesus, makanya ikuti semua instruksi Yesus. Jangan instruksi di luar Yesus, apalagi orang Farisi. Kalau Bang Suma menyampaikan data itu dari Bible, nggak ada embel-embel doktrin dogma, makanya ikut saya aja. Iya toh? Daripada ke neraka, siapa yang mau ke neraka? Cantik-cantik ke neraka, waduh sayang sekali. Mubasir. Kasihan anak orang, weh. Cantik-cantik ke neraka, kasihan, weh. Ya kak, konsepnya tuh nggak seperti kayak gitu buat pengikut. Lah, percaya Yesus. Percaya Yesus kan? Kok Yesus mengatakan celakalah kau orang ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Menyeberangi aduh, udah konsentrasi. Menjelajahi daratan, Paulus juga. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus juga. Ada nggak pengikut Paulus? Ada. Siapa nama pengikut Paulus? Kristen. Di antaranya adalah harmoni dalam rasa cinta. Itu salah satunya. Apa kata Yesus? Kau jadikan mereka orang neraka. Ya enggak lah. Lah, kok Yesus dibantah? Nah, inilah kalau 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Itu kalau dia menjadikan orang neraka itu, menjadikan lebih jahat, 2 kali lebih jahat itu berarti karena dia tidak melakukan firman itu, Kak. Karena bukan 2 kali apa namanya, seperti kita, aduh kayak gimana ya, yang tadi aku jelasin itu loh, Kak. Nah, sekarang orang Kristen itu melakukan firman katanya, tapi firman yang dilakukan itu firman manusia, perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah kitab Tanak, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, itu adalah catatan-catatan orang yang melakukan pengumpulan data-data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait Yesus. Gitu. Kalau Mbak Cantik ini masuk neraka buat apa coba? Kalau ikut Bang Suma jadi permaisuri di surga, udah cantik di dunia, cantik pula di surga, masya Allah. Ini fakta loh. Cantik-cantik di neraka buat apa? Enggak kelihatan. Oh, udah cantik masuk surga jadi bidadari di sana, jadi permaisuri. Ya Allah ya Karim, masya Allah anaknya orang. Itu aja sih kalau dari saya, Mbak. Saya percaya Yesus yang mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka, itu aja. Kalau yang begini yang natap Pak Bom sih nggak apa-apa, natap 1 jam juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi itu si Elizabeth, wah siapa yang mau tatap, orang ngamuk dia. Gimana kawan-kawan, setuju nggak? Elizabeth tadi natap kita bikin merinding. Kalau ini mah ya paling bikin ngantuk. Cuman disayangkan kalau jadi pengikut orang Farisi kan gitu. Ada ini dari mana? Gereja apa? Gereja Pantekosta atau Mesianik atau bahasa roh, bahasa kalbu atau apa? Gereja Kristen aja. Oh gitu. Pendeta pastor atau apa di situ yang ngajar? Pendeta. Oh pendeta. Iya. Tapi kita nggak Natalan di sini. Oh iya, baguslah. Natalan kan ada ajaran Yesus Natal. Nggak ada Natal, nggak ada. Kita cuma perayaan Paskah aja. Paskah. Sama iya. perempuan di sini nggak boleh dipotong rambutnya. Berarti panjang kali rambutnya? Iya. Karena rambut itu diberikan Allah sebagai mahkota. Oh iya. Advent berarti ya? Lain juga. Oh. Terus laki-laki tidak boleh pakai celana pendek kalau keluar. Maunya pakai celana kolor aja keluar.
Nggak boleh. Kirain. Itu Sorry, sama sorry. pendek itu sama dengan sen. Iya, sorry. Terus kita Sorry. nggak boleh babi nggak boleh, tikus nggak boleh karena ada ayat yang menyatakan dimusnahkan. Kan? Kuku nggak dipotong juga kuku. Potong nggak kalau justru buku kita itu nggak boleh warna-warni, kita dilarang harus yang asli. Kita nggak boleh dandan, nggak boleh make up. Enggak, aku pikir tadi kuku nggak dipotong, rambut nggak dipotong. Iya. Dikirain kah? Enggak, kupikir tadi yang kayu-kayu itu kuku. Ternyata Jadi kita tuh pulpen. enggak ini kan. Kupikir kuku tadi itu. Aku pikir kuku. Sorry. Kayak gitu. Iya. Oke lah kalau begitu Mbak, nanti kita lanjut lagi ya. Soalnya di tempat saya ini udah pukul 3. Nanti biasa kalau jam gini nih jam-jam halu ini. Bahaya kalau kita teruskan. Soalnya kita cuma Ada jam 3. Iya, masalahnya kita cuma berdua di sini kan tidak bagus juga kalau laki perempuan berdua kan dua-duaan bahaya. Ketiganya iblis. Ya, kita kan cuma berdua. Iya kan? Itu ketiganya Pak. Mana? Ketiganya siapa? Kan ketiganya iblis. Yang mana yang ketiga? Kan cuma berdua. Iya kita kan? terlihatnya berdua aja sih ya. Makanya. Tapi jangan bilang yang dibawa adalah yang ketiga, kasihan nanti yang dibilang iblis nanti mereka. Janganlah. Iya kan? Benar nggak? Iyalah. Jadi terima kasih banyak Mbak udah diskusi dengan baik. Oke, makasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut ya besok atau lusa atau kemarin supaya materi ini bisa berlanjut lagi. Oke, ada pesan terakhir sebelum kita berpisah untuk sementara? Kak Juma udah diberi kesempatan untuk berbagi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Oke, bye. Makasih ya. Iya, dadah. Turun. Wih, mama menrasen anaknya. Hancur. Nah senau gie. Pada cengitin rona, ada cengitin. Apa katulu-tulu ku tuh mantu. Wih 3M mantap kali be, luar biasa. Naik ke Liga A1 69 malam ini. Kita populer ke 8. Keren. Masya Allah. Mati balik. Baik teman-teman sekalian, memang agak berat kalau kita berdiskusi dengan AI, karena AI itu akan menghantarkan pendapat-pendapat yang lumrah dan umum digunakan oleh masyarakat secara universal terhadap konsep. Karena itu agak berat, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap telaten untuk mengajar, menyampaikan kebenaran itu meskipun kita harus seperti lilin, ya, hancur, meleleh untuk menerangi orang lain. Meleleh, nggak bagus meleleh, cemburu lagi nanti. Ada di bawah ada Bambang, ada Roy, ada Hendra, siapa lagi? Ada Ilyas, ada siapa lagi di bawah ini? Ada Elang. Nanti kalau saya bilang meleleh, cemburu semua nanti. Ambek mua minda ji saya. Maksud saya, kita tidak boleh jenuh, kita nggak boleh capek, lelah mengajarkan orang ketika pendapat kita itu nggak diterima. Tapi paling tidak apa yang kita sampaikan itu berdata. Bukannya saya meleleh, nggak mungkin lah saya meleleh. Maksud saya gitu. Kan kayak siapa? Ada beberapa teman yang tadi kita sampaikan langsung nyerah. Nah yang ini kan tidak nyerah. Artinya kalau tidak nyerah itu ya tidak apa-apa, dia pertahankan imannya, itu wajar, itu biasa. Tapi paling tidak pesan kita udah nyampe. Ya, saya yakin Mbak tadi juga nggak tidur. Dia pasti ingat terus itu apa yang disampaikan tadi. Benar juga ya, pengikut orang Parisi itu
pengikut orang Farisi itu kata Yesus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, pengikut orang Farisi kan berarti saya dong. Nah, itu yang tidak membuat dia tidur. Pasti teringat-ingat terus itu. Tetapi yang paling berkesan itu adalah, yang paling dia pikirkan adalah gimana sih Bang Zuma itu kalau dia buka masker? Itu maksudnya. GR Lunro, padahal nggak ada yang memikirkan seperti itu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Besok kita jumpa lagi, kita diskusi lagi. Tentu tema ini masih kita bawa beberapa hari ke depan agar supaya banyak yang tercerahkan. Kita berani untuk pasang data, pasang ilmu, pasang pendapat dan konsep, karena Al-Quran yang membackingi kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu yang membackingi kita. Kita nggak bisa goyang di situ. Kalau ada yang mengatakan Anda menista, Anda menghujat, tidak bisa. Al-Quran saya mengatakan, lo kamu apa? Masa kamu membatasi Quran saya? Nggak bisa. Siapakah yang kafir itu? Laqad kafaral ladzina qalu. Kan jelas tuh. Ya toh? Jadi tidak bisa kita dikatakan menghujat karena mengatakan itu bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Ya Yesus yang mengatakan, Al-Quran juga yang mengatakan itu. Jadi ya sekarang Anda yang ada adalah ikut aja Bang Zuma. Gak usah tidak ikut. Mau laki mau perempuan, ayo ikut. Ikut apa? Ikut memahami materi ini dengan seksama, dengan akal sehat. Nah, setelah Anda menentukan sikap, silakan bersyahadat kalau memang sudah dapat hidayah, kan begitu. Saya kira makoni rokapan dulu teman-teman, karena di tempat kita sudah hampir 3:30. Saya harus istirahat, belum lagi sebentar subuh pagi saya harus rapat bertemu dengan tukang yang mau kerja di proyek kita, proyek yang kedua. Tukang harus bertemu dengan kita, materinya udah siap untuk saya rapatkan dengan mereka ya, jam 9, jam 10 sampai jam 11 siang pulang dari pertemuan. Kita akan live lagi kan gitu teman-teman, karena dakwah ini harus tetap disampaikan supaya semakin banyak orang tercerahkan. Bagi teman-teman yang ingin jumpa dengan Bang Zuma, sebentar pagi jam 9, jam 10 saya ada di lokasi perumahan Tantra Lili, Kajila Residen, di samping Kostrad, di belakang Kostrad. Yang ingin lihat perumahan di sana mau ketemu langsung boleh. Saya hadir di sana untuk rapat kecil-kecilan dengan admin dan beberapa pekerja dan juga tukang yang akan bekerja di lokasi perumahan Kajila Residen Pengadilan Tinggi Agama. Seperti itu adanya. Dan yang kedua, sebelum kita turun, saya kembali mengajak teman-teman untuk ikut berkurban di Masjid Almarhumah, Masjid Nur Maulidah, Masjid Netizen, masjid yang kita dirikan dari infak teman-teman netizen. Kita sanggup mendirikan masjid kita dengan biaya kurang lebih 1,5 M, lebih dari 1,5 M. Masjid itu berdiri dengan megahnya, semua dari netizen. Alhamdulillah, tahun ini saya kembali mengajak netizen untuk berkurban di sana, di masjid kita, Masjid Nur Maulidah. Kalau ada yang berminat silakan DM, dan kalau ada yang ingin melihat langsung di PT saya, itu ada ajakan untuk melakukan kurban bersama dengan Bang Zuma dan anak-anak yatim piatu. Sekira begitu sementara. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman yang sudah melakukan typing baik di YouTube maupun di TikTok, yang sudah mendukung kegiatan kita ini. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusannya dan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit diangkat penyakitnya, ketika ada masalah ekonomi dimudahkan solusinya oleh Allah. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, dipanjangkan umurnya, berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kepada saudara non muslim, ketika penyampaian saya ada yang menyinggung perasaan saudara, jika kebenaran itu
menyakiti hati saudara saya, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim dituntut kemudian oleh agama saya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.